Legend of the Great Sage, Chapter 1491. Di bawah langit berbintang, seekor banteng dan seekor naga besar bergulat di udara. Li Qingshan melotot dengan mata bantengnya, lubang hidungnya menyemburkan gas putih saat dia berkata dengan suara teredam, "Ayo lawan aku, bajingan." Tubuh Silong membesar hingga batas maksimal, ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, menyemburkan racun kental yang mengembun menjadi awan beracun di sekujur tubuhnya. Ia berusaha keras memanjat awan itu, tetapi ia tetap ditarik turun inci demi inci. Li Qingshan berseru kaget, kuku besinya juga ditarik inci demi inci. Dia segera mengingat hukum yang sangat rumit dari kehidupan sebelumnya, efek dari kekuatan bersifat timbal balik. Setelah berubah menjadi naga, fisik Chuolong sudah luar biasa kuat, dan setelah kelahirannya kembali di domain iblis, fisiknya menjadi lebih kuat lagi. Sekalipun medan kekuatan bumi milik Li Qingshan kuat, tetap saja kekuatannya masih kalah dengan kekuatannya sendiri. Jika situasi terus berlanjut seperti ini, mereka tidak akan bisa melakukan kontak dekat di udara. Li Qingshan mampu bergulat dengan naga Hui karena kekuatan bumi memainkan peran besar secara tak kasat mata. Begitu kakinya meninggalkan tanah, dia akan melemah drastis. Dia pasti tidak akan mampu menahan naga Hui. Namun, dia tidak berjuang sendirian. Lonceng itu berdentang bagaikan benang tipis dingin yang menembus langit malam. Hati Chuolong bergetar. Sosok Little N tiba-tiba melesat keluar dari kabut pelangi dan muncul tepat di atas kepala naga. Pedang pembunuh Buddha menebas tanpa jejak asap atau api. Bahaya kematian langsung memenuhi pikirannya. Qian Rongzi bergumam, mati. Tidak pernah. Tanpa ragu sedikit pun, Hui Long bergegas menuju Li Qingshan. Di bawah pengaruh medan kekuatan bumi, ia tiba di hadapan Li Qingshan dalam sekejap. Tiba-tiba, ia berubah menjadi manusia, dan seberkas cahaya yang berputar dan berubah terpantul di mata lembunya. Li Qingshan tampaknya sudah menduga hal ini. Dia memutar kepala bantengnya, tanduknya yang melengkung menusuk Chuolong seperti pisau tajam. Kelihatannya kikuk, tetapi memberikan kesan misterius yang tidak dapat dilacak. Seluruh kekuatannya terpusat pada ujung tanduknya. Setan banteng menandukkan tanduknya. Li Qingshan juga menyebut jurus ini, aku tancapkan di paru-parumu. Pupil mata Chuolong mengecil. Setelah Li Qingshan berubah menjadi iblis sapi, reaksinya selalu lamban. Dia tidak menyangka bahwa dia masih bisa melakukan serangan balik seperti itu di saat yang genting seperti ini. Bulu kuduknya berdiri, dan rasa bahaya semakin kuat. Pedang Little N. Ia sunyi, tetapi masih mendekat. Jika dia berhadapan langsung dengan pedang ini, akan sulit baginya untuk menangkisnya. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api, dia menyatu dengan pedangnya. Cahaya pedang itu tiba-tiba berputar dan melewati tanduk banteng, menciptakan serangkaian percikan api. Tanpa ragu, ia terbang ke kejauhan. Li Qingshan merasa sangat disayangkan. Jika bukan karena kakinya pada dasarnya telah meninggalkan tanah, dia agak lemah, tapi satu gerakan ini cukup untuk membuat naga Chuo pingsan. Dia segera mengangkat tangannya untuk melingkari cahaya pedang, ingin mengaktifkan medan tanah miliknya. Namun, cahaya pedang itu terus berubah, membuatnya sangat sulit untuk menguncinya. Meskipun dia dapat memperluas jangkauan medan tanah miliknya dan mengunci targetnya secara samar-samar, dia pasti tidak akan memiliki cukup kekuatan untuk melakukannya. Terlebih lagi, sekarang pedang itu terbang mendatar, kekuatannya tidak sebaik saat baru saja menariknya ke bawah, dan kekuatannya pun jauh lebih lemah. Hanya dalam hitungan detik, naga Chuo akan berada jauh. Setelah berpikir sejenak, dia menurunkan tangannya. Bagaimanapun, dia adalah Kaisar Iblis. Dia bisa melawan, tetapi sangat sulit dibunuh. N kecil mendarat di kepalanya. Li Qingshan menyentuh tanduk banteng itu. Untung saja tandukku juga cukup keras. N kecil mengerucutkan bibirnya, mesum. Hei, aku sedang berbicara tentang saudara Ox. Apa yang diketahui anak sepertimu? Li Qingshan berjalan santai ke arah menjauhnya cahaya pedang itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Dengan langkah berat, dia melangkah ke puncak gunung. Di depannya bukan kota awan hitam, melainkan wilayah iblis. N kecil berkata, hati-hati. Saya tidak akan bergerak untuk saat ini. Karena kau tidak mau, maka kau harus membayar harganya. Li Qingshan terkekeh. Jika naga Chuo berlari menuju kota awan hitam, maka tidak ada yang bisa dia lakukan. Namun dia pergi ke wilayah iblis. Itu tantangan lainnya. Dalam beberapa pertukaran ini, Li Qingshan tampak berada di atas angin, tetapi pada kenyataannya, ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap naga Chuo. Sebaliknya, jika dia tidak dapat menahan serangan Chuo Dragon, dia mungkin tidak akan dapat lolos dari kejaran Chuo Dragon. Naga Chuo tentu saja tidak mau menyerah dan ingin bertarung lagi. Jika dia menang, dia akan mampu membalas dendam secara pribadi dan menyingkirkan semua rintangan untuk kembali ke sekte fenomena segudang. Jika dia kalah, dia masih dapat melarikan diri kapan saja, yang sama saja dengan berada dalam posisi tak terkalahkan. Namun, bagaimana semuanya bisa sesederhana yang dibayangkannya? N kecil melayang pergi dan menghilang lagi. Tubuh Li Qingshan berangsur-angsur mengecil. Punggungnya sedikit melengkung, dan langkah kakinya semakin ringan. Namun, aura jahat di sekelilingnya semakin kuat. Matanya merah seperti api, seolah-olah ia melihat semua makhluk hidup sebagai mangsa. Matanya dipenuhi dengan sihir yang menggetarkan jiwa. Jenggot putih tumbuh dari sisi mulutnya. Saat dia tersenyum ganas, gigi depannya telah berubah menjadi taring tajam. Pola hitam menyebar, membentuk karakter raja di dahinya. Dalam sekejap, dia berubah dari iblis sapi menjadi iblis harimau. Dia memiliki kepala harimau dan otak harimau. Sambil melotot seperti harimau, dia mengeluarkan pedang besar. Dia mengangkat kepalanya dan melolong panjang, mengguncang gunung-gunung. Sayap dewa angin di punggungnya tidak menghilang. Tiba-tiba sayap itu melebar keluar, dan dia terbang ke langit sambil bersiul.
Dengan suara keras, dia menerobos penghalang udara putih dan menerkam ke arah naga Chuo dengan niat membunuh yang mengerikan. Dalam hal terbang dalam jangka panjang, burung phoenix secara alami lebih santai dan anggun. Namun, dalam hal ledakan seketika, iblis harimau memiliki keunggulan mutlak. Hanya ada garis tipis antara hidup dan mati. Itu adalah kompetisi siapa yang lebih ganas dan cepat. Frasa, seperti harimau bersayap, bukan hanya untuk pertunjukan. Naga Chuo berhenti di perbatasan antara alam manusia dan alam iblis. Disinilah hukum langit dan bumi berlaku paling ketat. Ia juga merasakan kekuatannya ditekan habis-habisan. Penindasan semacam ini tidak hanya memengaruhi fisik atau kekuatan sihir seseorang. Bahkan racun pun akan melemah. Semua kekuatan luar biasa akan melemah secara mendasar, dan manusia akan menjadi yang paling sedikit terpengaruh. Secara relatif, cedera yang tidak diketahui mungkin berakibat fatal dalam kasus ini. Oleh karena itu, jika kedua pasukan bertempur di perbatasan, para pembudidaya juga akan sangat berhati-hati. Sebagian besar penguasa manusia dan penguasa iblis telah gugur di daerah ini. Namun, dibandingkan dengan alam manusia, dia mempunyai keuntungan besar di sini karena dia adalah anak takdir dari alam iblis. Pada saat yang sama, sulit bagi wanita jalang itu untuk menimbulkan masalah. Jika Li Qingshan juga ditolak oleh hukum alam iblis, itu akan lebih baik. Tiba-tiba dia berbalik dan bertemu dengan sepasang mata harimau. Jantungnya tak kuasa menahan gemetar. Mata setan harimau adalah salah satu kemampuan suci setan harimau. Legenda mengatakan bahwa mata harimau memiliki kekuatan untuk menghipnotis mangsanya dan membuat mereka tidak bisa bergerak. Setan harimau memang memiliki kekuatan semacam ini. Ia dapat mengubah hantu-hantu yang mudah terdistorsi menjadi hantu dan pelayan. Setelah berubah menjadi iblis harimau, masing-masing mata Li Qingshan memiliki kekuatan semacam ini. Jika dia menghadapi lawan yang berkemauan lemah dalam pertarungan, dia mungkin bahkan tidak dapat menggunakan 30% kekuatannya. Bahkan mereka yang berkemauan keras pasti akan terpengaruh. Momentum mereka akan melemah dan mereka akan tertekan oleh niat membunuh yang mengerikan. Sedikit saja kecerobohan akan menyebabkan mereka mati di mulut harimau. Li Qingshan turun dari langit dan bergegas ke perbatasan. Sayap dewa anginnya segera ditarik kembali, dan kecepatannya melambat. Tatapan matanya juga tampak tidak terlalu menakutkan. Naga Chuo itu tampak santai. Ia tersenyum dingin dan memegang gagang pedang. Amarah setan harimau. Li Qingshan menyeringai dan tiba-tiba menghentakkan kakinya ke tanah. Sayap dewa angin di punggungnya tiba-tiba meregang, dan angin menderu kencang. Dia benar-benar melaju dengan kecepatan yang luar biasa, menerobos hukum langit dan bumi, lalu menerkam di depan naga Chuo. Matanya tampak mengintimidasi saat dia berteriak, harimau. Dunia berguncang saat niat membunuh meletus. Pedang itu menebas ke bawah. Chapter 1492. Tanpa basa-basi atau penyelidikan apapun, gerakan pertama Li Qingshan adalah gerakan mematikan. Seperti seekor harimau lapar yang menerkam mangsanya, dengan tatapan tajam, raungan, dan pukulan, ia menyatukan keempat kemampuan dewata menjadi satu. Pada saat kritis, ekspresi Chuo Long berubah. Tatapannya seperti naga, dan tangannya yang memegang pedang tiba-tiba menjadi tenang. Dia mengayunkannya, meninggalkan serangkaian bayangan. Dentang, pedang dan golok saling beradu. Chuo Long dengan kuat menahan serangan ini, tubuhnya terjatuh ke belakang. Tanah di bawah kakinya retak dan runtuh ke segala arah. Cahaya tajam itu berpotongan, dan bola bunga api menari-nari menerangi dua wajah yang menyeramkan. Niat membunuh, amarah, dan kebencian, semuanya saling beradu hebat dalam ruang sempit itu. Dia menatap Dragon Eye dengan mata harimaunya dan menekan ujung bilah pedangnya dengan keras. Aliran darah mengalir dari kepala si Long Tou. Angin kencang dari bilah-bilah pedang itu menebas tubuhnya dari segala arah, menghasilkan serangkaian suara logam yang tajam. Sisik-sisik naga di tubuhnya seperti baju besi yang berat, menahan bilah-bilah pedang itu dengan kuat. Pada saat momentum bilah pedang itu habis, dia seperti pegas yang ditekan hingga batas maksimal, menggunakan seluruh kekuatannya untuk menangkis bilah pedang itu. Ujung bilah pedang itu melintas di depan mata Li Qingshan, meninggalkan ruang di depannya terbuka lebar. Wah, Li Qingshan terlempar ke belakang. Jejak telapak tangan 7 warna tercetak dalam di dadanya, disertai rasa sakit yang tajam. Rambut Chuo Long acak-acakan. Ia bersandar pada pedangnya dan terengah-engah. Darah mengalir dari dahinya ke sudut mulutnya. Ia merasakan ketakutan yang tak kunjung hilang. Baru saja, jika ia mundur setengah langkah, ia akan tamat. Baiklah, Li Qingshan mencengkeram daging di dadanya dan mencabiknya. Darah panas tumpah ke tanah yang membeku. Semangat juangnya mendidih seperti api saat ia melangkah menuju naga penyu. Kau sudah kalah. Suara Chuo Long rendah sementara sudut mulutnya melengkung membentuk senyum kejam. Li Qingshan menyeringai, tetapi tidak bersuara. Dalam keheningan, yang terdengar hanyalah suara angin dan pedang. Chuo Long mencibir dan menyerbu ke depan dengan pedangnya. Kelompok bintang itu menatap dengan dingin. Mereka seperti prajurit biasa, mendekati pihak lain selangkah demi selangkah. 10 langkah, angin menderu, hasrat membunuh membuncah, dan samar-samar auman harimau dan naga pun terdengar. Li Qingshan tidak bergerak, begitu pula Chuo Long. 5 langkah, angin kencang menderu, niat membunuh berkobar, dan auman harimau serta naga bagaikan suara rendah genderang perang. Li Qingshan tidak bergerak, begitu pula Chuo Long. 3 langkah, angin terkoyak, dan aura pembunuh pun hancur. Raungan harimau dan raungan naga melonjak dan tumpang tindih saat mereka menyerbu ke langit. Sinar cahaya meledak. Ia menyapu ke segala arah, menenggelamkan segalanya dalam cahaya pedang dan aura pedang. Tebas, tebas, tebas. Manusia itu seperti harimau. Pedang itu bagai angin, mengayunkan dengan seenaknya. Bagi hatinya, ia merasa seperti sedang minum anggur kental, tanpa mempedulikan hidup dan mati.
Si kecil N, yang bersembunyi di samping, memasang ekspresi khawatir di wajahnya. Ilmu pedang Chuolong sangat hebat. Putaran dan belokan pedangnya tidak dapat diprediksi, seperti transformasi naga atau ular. Sambil menangkis pedang energi, kemudian, sinar itu menjalar ke seluruh tubuh Li Qingshan dari sudut yang tak terbayangkan, meninggalkan bekas berdarah di sekujur tubuhnya. Dia juga memiliki satu set Dragon Scale Heavy Armor yang bagus untuk menyerang dan bertahan. Li Qingshan hanya menyerang dan tidak bertahan, itulah sebabnya ia mampu menang. Akan tetapi, luka-luka yang dideritanya semakin parah, dan ia bertarung sambil berlumuran darah. N kecil mencengkeram pedang pembunuh Buddha dengan erat. Jika ini terus berlanjut, dia akan. Dalam transformasi setan harimau, tidak ada kemampuan ilahi lain yang dapat digunakan. Termasuk nirvana milik Phoenix. Begitu dia mati dalam pertempuran, dia akan benar-benar mati. Ledakan, asap dan debu mengepul ke angkasa. Sosok-sosok terpisah dan saling berpapasan. Salah satu dari mereka jatuh ke tanah. Chuolong berdiri dengan gagahnya, beberapa bekas pedang di tubuhnya, dan sisik naganya hancur. Dia menoleh ke belakang dan mencibir dengan kejam. Li Qingshan setengah berlutut memegang pedangnya, tubuhnya bermandikan darah. Jika dia pintar, dia seharusnya menarik kembali transformasi iblis harimau sekarang. Setidaknya dia akan memiliki beberapa nyawa lagi. Namun, dia tidak melakukannya. Dia memuntahkan darah dan tertawa. Memuaskan. Kalau dia membunuh hatinya yang berani karena nirvana milik Phoenix, lebih baik dia tidak memilikinya. Kalau dia mundur karena takut mati, lebih baik dia mati saja. Tanpa disadari, angin berhenti. Chuolong menyesuaikan auranya, berbalik, dan menatap punggungnya. Dia jelas sangat lemah, tetapi dia sangat takut. Tanpa ragu-ragu, dia melesat maju dan menebas dengan pedangnya. N kecil menggigit bibirnya dan menutup matanya. Bangun! Angin bertiup. Li Qingshan meraih pisau itu tanpa menoleh ke belakang. Darah segar mengalir dari pisau itu. Ekspresi Chuolong berubah. Auranya yang sangat lemah malah bangkit lagi. Bagaimana ini mungkin? Angin bertiup. Dalam sekejap, ia berubah menjadi badai, menghancurkan pilar-pilar asap, menerbangkan pasir dan batu, serta menggelapkan dunia. Sayap Dewa Angin sedikit melebar. Dengan setiap kepakan, badai menjadi semakin ganas. Li Qingshan adalah jantung badai. Ekspresi Chuolong menjadi tegas, dan dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan bilah pedangnya. Mati. Cahaya pedang itu menebas, tetapi tidak mengenai sasaran. Sosok Li Qingshan menghilang, hanya menyisakan pedang bunga liar yang tertancap di tanah. Apakah dia melarikan diri? Kegelisahan Chuolong semakin kuat. Bilahnya bergetar, terangkat dari tanah dan melesat ke langit, mendarat di tangan yang besar. Chuolong tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan tatapannya menembus badai pasir. Li Qingshan melayang di atas kepalanya, menatapnya dengan sepasang mata merah. Sayap Dewa Angin di belakangnya menyatu dengan badai. Li Qingshan mengangguk pelan ke arah Little N, berterima kasih atas kepercayaan dan dukungannya. Little N tidak menolongnya saat dia dalam bahaya. Dia mengerti betapa sulitnya bagi Little N. Dia diam-diam mendengarkan suara angin. Ini adalah tingkat ke-6 dari iblis harimau. Jiwa pedang bunga liar yang telah lama terdiam tiba-tiba berbicara. Nak, keterampilan pedangmu masih terlalu muda. Kau benar-benar membuatku kalah oleh pedang yang patah. Dengarkan aumanku. Li Qingshan tersenyum dan mengayunkan pedang bunga liar, menimbulkan badai. Pada saat ini, ia tampak telah berubah menjadi dewa angin, turun dari langit dengan kekuatan surga dan bumi. Ekspresi Chuolong tampak serius saat dia perlahan mengayunkan pedang abadi terbengkalai. Sinar cahaya pedang yang tajam memadat dan tidak menghilang. 3.000 jurus teknik pedang tersembunyi langit dan bumi membentuk formasi pedang untuk melawan dewa angin langit dan bumi. Pedang tersembunyi langit dan bumi, formasi 3.000. 100 bunga. Pedang bunga terakhir menari di tengah badai. Cahaya pedang yang menyilaukan itu bagaikan 100 bunga yang mekar. Dengan gagangnya sebagai cabang, pedang sebagai kelopak, dan angin sebagai kelopak, pedang itu mekar dengan cemerlang. Formasi pedang telah hancur. 3.000 cahaya pedang semuanya tenggelam dalam bunga angin. Namun, Chuolong tidak terluka. Dia mencibir. Biasa saja. Li Qingshan perlahan mengucapkan dua kata, tetapi itu menyebabkan ekspresinya berubah drastis. 1000 bunga. Dengan pedang bunga terakhir di tangan, bunga baja ini mekar sepuasnya sekali lagi. Tanah dikikis lapis demi lapis, hanya menyisakan Chuolong di tengah. Dia mengayunkan pedangnya dengan putus asa untuk bertahan dengan ekspresi gila. Dentang, pedang abadi yang terbengkalai terlepas dari tangannya. Permukaannya ditutupi dengan bekas-bekas pedang halus. Sisik naga di tubuhnya hancur dan berserakan, tertiup angin bunga. Wajah Chuolong dipenuhi dengan keterkejutan seolah-olah dia terjebak dalam mimpi buruk. Namun, dia mendengar kata lain. 1000 bunga. Dalam sekejap, auranya runtuh. Awan kabut darah keluar dari tubuhnya. Dia berubah menjadi cahaya pelarian 7 warna dan melarikan diri menuju domain iblis. Dia tidak ragu menggunakan darah esensi dan ki vitalnya untuk mengeksekusi seni melarikan diri. Kecepatannya secepat kilat. Namun, bunga-bunga itu mekar dan layu, lapis demi lapis, seolah-olah tak berujung. Cahaya pelarian dikikis lapis demi lapis, dan ia dipaksa kembali ke wujud manusianya. Sebuah bayangan menutupinya. Li Qingshan menghalangi jalannya. Ekspresinya ganas dan marah, tetapi mata merahnya sangat jernih, mencerminkan wajahnya yang terdistorsi. Tatapan itu membuatnya merasa takut. Dia gemetar dan tidak bisa bergerak. 10.000 bunga jatuh, dan cahaya pedang semuanya tertahan. Hanya pedang bunga terakhir yang tersisa di dunia. Pedang itu menusuk dadanya, dan pedang itu bahkan tidak mencapai gagangnya. Pedang itu keluar dari punggungnya, dan akibatnya tanah terkoyak.
Angin bertiup sejauh ribuan mil, meninggalkan jurang yang dalam. Chapter 1493. Chuolong sudah menghembuskan nafas terakhirnya, sambil bergumam pada dirinya sendiri, mengapa? Banyak pertanyaan yang berkecamuk dalam benaknya. Ia mengira akan gagal, tetapi tidak mati. Kekuatan mereka jelas setara, dan ia mungkin bahkan lebih kuat. Tetapi mengapa kultivasi Li Qingshan tiba-tiba meningkat? Mengapa dia menunjukkan belas kasihan pada serangan terakhirnya? Li Qingshan terkekeh, dan tawanya merobek luka-lukanya, menyebabkan luka-lukanya meledak menjadi kabut berdarah. Setiap luka berdarah deras, tubuhnya bergoyang dan dia terjatuh ke belakang. Ditangkap oleh Little N, dia tampak lebih menyedihkan daripada Chuolong. Ini jawabannya. Setelah berhasil menembus level 6 iblis harimau, bukan saja kultivasinya meningkat, seluruh kemampuannya juga meningkat. Namun, iblis harimau bukanlah makhluk hidup, dan tidak ada nirvana spontan. Meningkatkan kultivasi seseorang tidak seperti naik level dalam permainan. Dengan bunyi, swoosh, ia kembali sehat sepenuhnya. Fury of the Tiger Demon, selalu bercerita tentang darah dibalas darah, nyawa dibalas nyawa. Melukai 10.000 musuh, berarti melukai 8.000 diri sendiri. Ini adalah hasil dari upayanya menekan luka-lukanya, dan meningkatkan kekuatan tempurnya dengan cara apapun. Di balik aura Dewa Angin itu, ada tubuh yang hancur dan hampir runtuh. Terutama jurus terakhir, Myriad Flowers. Organ-organnya telah pecah, dan pembuluh darahnya telah hancur. Dia mengandalkan tulang-tulang harimaunya untuk bertahan, dan tulang-tulangnya penuh dengan retakan. Dalam pertarungan hidup dan mati, bagaimana mungkin dia bisa menunjukkan belas kasihan? Serangan terakhir itu seharusnya tidak memiliki akibat apapun, dan seharusnya meledak di dalam tubuh Chuolong, mencabik-cabiknya. Pada akhirnya, dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dan hanya bisa melakukan itu. Kau, Chuolong segera mengerti, dan rasa penyesalan yang kuat menggerogoti tulang-tulangnya, jika aku tidak melarikan diri. Li Qingshan terbaring lemah dalam pelukan Little N, garis-garis harimaunya memudar, dan matanya yang merah berubah menjadi hitam. Dia tertawa, tidak ada, jika, kamu pasti bisa lolos. Kenapa? Chuolong berdiri di sana tanpa bergerak, seolah-olah dia sedang berpegang teguh pada harga dirinya yang terakhir. Karena kemarahan dan kebencianmu palsu. Suara Li Qingshan serak, hidupnya semakin menjauh, dan jika dia tidak dapat kembali ke keadaan normalnya, dan mengaktifkan nirvana spontan, dia tetap akan mati. N kecil menggigit ujung jarinya, dan darahnya mengembun menjadi kacang merah. Itu berisi energi kehidupan yang paling murni. Begitu masuk ke mulutnya, kulitnya langsung membaik. Apa katamu? Chuolong melotot ke arahnya dengan ekspresi garang. Waktu berlalu, semua yang kuberikan padamu akan musnah. Apakah Anda mengerti perasaan ini? Belang-belang harimau di tubuh Li Qingshan memudar, dan akhirnya ia kembali ke wujud manusianya. Dalam sepersekian detik, tulang-tulang harimaunya hancur. Darahnya mulai terbakar, berubah menjadi api merah. Di bawah langit berbintang yang tak berbatas, di dataran yang tak berbatas, bola api liar menyala. Ekspresi Chuolong terus berubah dalam cahaya api. Dia berkata dengan suara rendah, waktu itu menyedihkan, semua yang menyentuhmu akan mati, waktu itu menyedihkan, semua yang menyentuhmu akan mati. Sambil berteriak, Li Qingshan terlahir kembali dalam kobaran api. Masih merasa lemah, ia mencoba mengepalkan tangannya. Ia berpikir dalam hatinya, apakah karena kita berada di daerah perbatasan? Bahkan nirvana akan ditekan. Jika mencapai 9 surga, dampaknya akan lebih besar. Bahkan jika kita memiliki beberapa nyawa, itu mungkin tidak cukup. Chuolong segera memahami arti kalimat ini. Dia berkata dengan dingin, itu adalah kata-kata orang biasa. Li Qingshan tersenyum. Ketika orang biasa marah, darah akan terciprat 5 langkah jauhnya. Anda, Kaisar Xia Agung yang agung dan perkasa, mungkin sudah lama lupa apa artinya mempertaruhkan nyawa. Mengapa aku harus mempertaruhkan nyawaku? Aku tidak perlu melakukannya. Chuolong memejamkan mata dan mengingat masa lalu, saat ia menyapu dunia dengan seekor elang dan seekor serigala, dan akhirnya menyatukan 9 provinsi. Dia mengandalkan teknik dari dunia fana, kultivasinya yang kuat, dan pengetahuan serta strategi yang sesuai. Dia selalu berada dalam posisi tak terkalahkan, dan dia tidak pernah perlu mempertaruhkan nyawanya melawan siapapun. Semuanya terkendali. Jadi, kemarahan dan kebencianmu semuanya palsu. Kepadamu, hal terpenting adalah selalu melindungi diri sendiri. Ketika Kaisar marah, darah akan mengalir sejauh ribuan mil, dan itu akan menjadi darah orang lain. Chuolong berada dalam posisi yang tak terkalahkan, begitu pula Li Qingshan. Dia baru saja secara pribadi memotong jalan mundur, memilih untuk menenggelamkan kuali untuk memutuskan hidup dan mati. Dalam pertempuran ini, Chuolong tidak kalah dalam kekuatan maupun strategi, tetapi dalam tekad. Tentu saja, wajar saja bagi Chuolong untuk bersikap seperti ini. Bagi para kultivator biasa, yang terpenting adalah melindungi diri mereka sendiri. Belum lagi seorang kaisar manusia sepertinya, yang telah mencapai puncak alam fana, sudah memiliki umur yang sangat panjang, dan menikmati segala kemakmuran alam fana. Putra keluarga kaya tidak akan berdiam diri di bawah atap, apalagi bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Begitu ya, ini, akhir bagiku, Chuolong. Hehe, hahaha, batuk, batuk. Chuolong tertawa getir, dan tubuhnya bergetar hebat. Dia tampak agak lega, tetapi juga tampak enggan. N kecil berdiri dengan pedangnya. Jika dia ingin menghancurkan hati iblisnya sendiri, dia akan membunuhnya dengan pedang. Namun, dia tidak melakukannya. Dia tertawa seperti orang gila, bercampur dengan tawa melengking seorang wanita. Di perbatasan alam fana dan alam iblis, dia akhirnya benar-benar tenggelam ke alam iblis dan jatuh ke dalam kegilaan. N kecil tidak menyerang, dan dia memiringkan kepalanya. Itu kamu.
Suara tawa itu berangsur-angsur mereda dan berubah menjadi suara wanita. Kristal di dahi Chuolong tenggelam ke kepalanya, dan dia berubah menjadi wajah wanita, yang 70% hingga 80% mirip dengan Qian Rongzi, tetapi dengan sedikit lebih dingin. Tubuhnya bergetar terus-menerus dan ia berputar hebat, berubah wujud menjadi sosok wanita. Aura iblis yang mengepul melonjak, dan kulitnya yang rusak parah pulih kembali. Dia sepucat kertas, dan mempesona seperti ular. Dia, sang anak takdir dari alam iblis, tampaknya semakin difavoritkan. Ya, ini aku. Li Qingshan mengerutkan kening. Kau menelan Chuolong. Sangat mungkin dia adalah parasit dalam tubuh Chuolong, seperti tumor ganas yang terus bermutasi dan berkembang biak, hingga akhirnya menelan tekad Chuolong yang telah runtuh. Qian Rongzi tersenyum. Chuolong sudah lama tidak ada. Dia hanya obsesi, tetapi dia menolak untuk mengakuinya. Atau lebih tepatnya, saya adalah Chuolong. Ini bukan kerasukan. Sebagai anak takdir yang dikaruniai oleh kehendak surga, di bawah kehendak alam iblis yang kacau dan jahat, jiwa ilahi mereka telah menyatu sejak lama. Ingatan dan pikiran mereka saling terkait, dan itu lebih seperti dua kepribadian yang terpisah yang saling bertarung. Jika Chuolong menang, dia bisa menghilangkan kepribadian bernama Qian Rongzi, dan berpura-pura bahwa dia telah berhasil menguasainya, atau bahkan tidak terjadi apa-apa. Namun, mustahil baginya untuk menang. Meskipun hukum langit dan bumi tidak terlihat, namun hukum itu ada di mana-mana. Yang disebut Qian Rongzi sudah merupakan perwakilan dari keinginan alam iblis, dan tidak ada pikiran pengkhianatan yang boleh dibiarkan. Chuolong memahami hal ini, dan itulah sebabnya dia mati-matian melarikan diri dari alam iblis, tetapi dia kebetulan bertemu dengan Li Qingshan saat ini. Karena dia tidak dapat melarikan diri dari takdirnya, itu mungkin merupakan pekerjaan kehendak surga. Li Qingshan menghunus pedang bunga sekaratnya dan mencibir. Kalau begitu, lebih baik aku membunuhmu. Dia membenci Qian Rongzi bahkan lebih dari Chuolong, dan dia bahkan berpikir untuk membunuhnya sesegera mungkin. Kalau saja dia yang memimpin pertempuran tadi, maka kemungkinan besar mereka akan mati bersama-sama, dan dia harus memikirkan cara untuk mundur daripada melawan orang gila yang mempertaruhkan nyawanya. Ada pepatah yang mengatakan, yang lembut takut pada yang keras takut pada yang tidak masuk akal, yang tidak masuk akal takut pada yang sembrono, dan yang sembrono takut pada yang tidak tahu malu. Wanita ini tidak peduli dengan hidupnya, dan benar-benar sulit untuk dihadapi. Namun, Qian Rongzi berkata, hati iblis matahari hitam ada di tanganmu. Chapter 1494. Dia memandang dirinya sendiri dengan ekspresi halus, sama sekali tidak mempedulikan ancaman Li Qingshan. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Li Qingshan mengangkat alisnya dan menatap sosok anggunnya tanpa ragu sedikit pun, tetapi dia merenung dalam hatinya, apa itu hati iblis matahari hitam? Mungkinkah? Kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Qian Rongzi tersenyum, aku tidak pernah menyakitimu. Itulah sebabnya kamu masih hidup. Bagian kecil milikku itu tidak bisa diletakkan di atas meja. Kalau bukan karena kamu, dan, Qian Rongzi tersenyum pada Little N, aku tidak akan berada di tempatku sekarang. Kemunculan Li Qingshan menjungkir balikan 9 prefektur, dan seluruh dunia pun tamat. Barulah saat itulah dia bisa memanfaatkan kesempatan untuk bangkit. Kalau tidak, betapapun cerdiknya dia, itu akan sia-sia. Ketika Chuolong turun dan menjadi penguasa dunia, tidak ada yang bisa disembunyikan darinya, dan dia akan mati. Little N mengangguk pelan. Li Qingshan menyilangkan lengannya dan berkata dengan nada bercanda, jadi, kamu berencana untuk membalas kebaikan. Qian Rongzi melangkah maju dengan menggoda dan menepuk dada Li Qingshan, jika bukan karena aku, kamu mungkin tidak akan mampu mengalahkan Chuolong. Baik di 9 prefektur atau saat ini. Suara mendesing. Li Qingshan menebas, dan dia menarik tangannya. Dia berkata dengan lembut, jadi, kita tidak saling berutang apapun. Dia berpura-pura bersorak, dunia baru. Sebuah hidup baru. Mengapa kita tidak memulainya lagi? Mulai lagi. Li Qingshan mengerutkan kening. Dia tidak suka cara dia mengatakannya. Sama seperti di 9 prefektur. Kami banyak bersekongkol saat itu, dan itu adalah masa yang sangat nostalgia. Pasti ada takdir yang dalam di antara kita. Ekspresi Qian Rongzi dilebih-lebihkan, dan ada sedikit kesan Sok Chuolong. Ekspresinya, temperamennya, dan cara berpikirnya tampaknya telah menembus keterbatasan bawaannya, dan ada ketenangan seolah-olah dia mendapat mandat dari surga. Dia bukan lagi seekor ular berbisa yang mengintai dalam kegelapan. Sebaliknya, ia adalah seekor ular piton yang dapat menelan awan dan menyemburkan kabut, berubah wujud menjadi seekor ular terbang yang dapat bersembunyi dengan damai. Kerutan di dahi Li Qingshan semakin dalam. Jangan salah paham, aku tidak sedang membicarakan nasib seperti itu. Kamu tidak cocok untukku, aku sudah punya naga kecil. Qian Rongzi menyilangkan lengannya seperti dua ular putih. Dia mengencangkan genggamannya inci demi inci, jari-jarinya saling bertautan di belakangnya, ekspresi manis terpancar di wajahnya. Li Qingshan merasakan merinding di sekujur tubuhnya. Apakah ini suatu bentuk narsisme? Dia pasti gila jika mengira dia sudah menjadi normal. Dia memandang Little N dan ingin berkata, mengapa kita tidak membunuhnya saja? Hei, N kecil, mengapa kamu terlihat begitu lega? Batuk, apa itu Black Sun Demon Heart? Legenda dari wilayah neraka, Qian Rongzi bercerita tanpa lelah tentang apa yang telah dilihat dan didengarnya di wilayah neraka. Li Qingshan terkejut. Jadi, insiden di Cold Blood Pass benar-benar salahku. Dia selalu mengira Cao Tianjiao sedang mencari kematian, tetapi pada akhirnya dia berhasil menipunya. Keributan itu pasti telah menarik 12 kaisar iblis untuk menyerang kota awan hitam. Jadi, ini ada di tanganmu. Qian Rongzi menjilat bibirnya dengan rakus. Li Qingshan merenung sejenak. Saya ingin pergi ke Gunung Qingqi. Dimengerti. Qian Rongzi melambaikan tangannya. Pedang abadi yang terbengkalai memantul dari tanah dan terbang ke tangannya.
Benda itu melayang ke tangannya. Bagaimana aku bisa menghubungimu? N kecil mengeluarkan tasbih tengkorak. Ia memegangnya di tangannya, dan sisik-sisik halus tumbuh di kulitnya yang pucat. Sisik-sisik itu berwarna-warni dan terus berubah. Sosoknya perlahan-lahan kabur dan menghilang. Ayo pergi. Li Qingshan meregangkan tubuh dan berjalan menuju alam manusia. Dia sangat puas dengan hasil pertempuran ini. Pertama, dia telah menembus lapisan ke-6 dari Tiger Demon, dan kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Kedua, dia telah menyingkirkan bahaya tersembunyi dari naga Hui. Dia tidak perlu lagi khawatir diserang Gao Tianjiao. Akhirnya, dia mengerti legenda, Black Sun Demon Heart. Lebih baik tidak mengeluarkannya di masa mendatang. Jika Qian Rongzi dapat mengetahui di mana Gunung Qingqi berada, itu akan lebih baik. Namun sayang, misi pengintaian jelas tidak pantas mendapatkan hadiah seperti itu. Dia juga harus tahu itu, kecuali dia bisa langsung membantunya mengalahkan Qiongqi. Dia tidak khawatir dia akan membalasnya. Setelah mendengar legenda, hati iblis matahari hitam, tidak banyak orang yang bisa menahan godaan untuk mencapai surga dalam satu langkah. Lawannya adalah Dewa Iblis. Jika situasinya tidak menguntungkan, melahap hati iblis matahari hitam akan menjadi pilihan terakhirnya. Namun sekarang, dia harus terlebih dahulu menerobos ke lapisan ke-6 Phoenix dan lapisan ke-6 penyuruh, lalu menjalani kesengsaraan surgawi kelima. Saat itu, bahkan manusia abadi dan dewa jahat tidak akan mampu berbuat apapun padanya. Matahari merah dan matahari hitam terbit bersamaan. Qian Rongzi menyaksikan sosok mereka menghilang di cakrawala. Dia berbalik dan berjalan menuju wilayah iblis. Rasa sakit, penghinaan, kekacauan, dan distorsi masa lalu semuanya terkubur dalam-dalam di hatinya. Hati iblis tampak sangat jernih. Pada suatu saat, semua ular berbisa telah menghilang. Dia tidak lagi harus menanggung rasa sakit yang mengerikan. Saat ia menyatu sepenuhnya dengan naga Hui, ia sepenuhnya memiliki kultivasi Kaisar Iblis. Ilustrasi neraka juga telah selesai. Ia berubah menjadi ular pahit neraka, yang sesungguhnya merangkak menuju takdirnya. Li Qingshan kembali ke pegunungan dan bersiap untuk menerobos lapisan ke-6 Phoenix. Dia jarang menggunakan transformasi Phoenix. Dia merasa bahwa selain vitalitasnya menjadi sangat kuat, tampaknya tidak ada manfaat apapun. Oh benar, ada manfaat lain. Seluruh wajahnya akan berseri-seri, dan daya tariknya akan meroket. Dia secara alami akan memiliki sikap yang mulia dan pendiam. Dengan kata lain, dia akan sangat tenang. Namun, jika dia melawan naga Hui seperti itu, dia hanya akan dipukuli seperti karung pasir. Itu tidak akan terlihat bagus. Kurangnya kekuatan itu sebagian besar karena kemampuan sihir transformasi Phoenix terlalu sederhana. Hanya ada Nirvana Phoenix, dan Nirvana Phoenix. Tentu saja, ini adalah teknik dewa kelahiran kembali, tetapi itu juga sedikit tidak berguna. Jika musuh tidak kuat, lalu apa gunanya Rebirth? Jika musuh terlalu kuat, lalu apa gunanya Rebirth? Tidak peduli bagaimana cara kau bereinkarnasi, bola matamu akan tetap hancur pada akhirnya. Umur Phoenix jelas merupakan yang terpanjang di antara semua transformasi Dewa Iblis. Ini adalah impian semua makhluk hidup. Namun, itu adalah yang paling tidak berguna baginya. Selain itu, umur penyuruh juga tidak pendek. Jika aku menggunakan transformasi iblis sapi dan transformasi iblis harimau, kemampuan sihirku akan menjadi sangat kuat. Namun, apa gunanya Nirvana milik Phoenix? Apakah aku bisa terlahir kembali lebih cepat? N kecil tiba-tiba berkata, Qingshan, mengapa kamu tidak mencoba menggunakan Nirvana Phoenix? Menggunakannya, Li Qingshan merenung sejenak. Dia belum pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Dia selalu berkelahi dan membunuh, jadi bagaimana dia bisa menyia-nyiakannya seperti ini? Namun, sekarang dia sudah memiliki tingkat perlindungan diri tertentu. Bahkan Kaisar Iblis pun tidak bisa melakukan apapun padanya. Apakah dewa jahat akan datang mengetuk pintunya? Phoenix sejati tidak akan terbunuh sebelum menjalani Nirvana. Itu masuk akal. Li Qingshan mengangkat bahu. Kalau begitu aku akan mencoba. Namun, saya perlu membuat beberapa persiapan terlebih dahulu. Ia berpatroli di pegunungan dan akhirnya menemukan sebuah gunung berapi yang telah mati selama kurun waktu yang tidak diketahui. Ia turun dari langit dan meninjunya. Kawah gunung berapi itu tiba-tiba terbelah. Asap hitam membumbung tinggi ke angkasa, dan lava serta api meletus dengan dahsyat. Dia mengepakkan sayap anginnya dan meniup asapnya. Sambil berteriak seperti burung Phoenix, dia berubah menjadi burung Phoenix dan terjun ke dalam api. Nirvana Phoenix. Chapter 1495. Ketika Li Qingshan memulai babak baru kultivasinya, Qian Rongzi mengambil jalan memutar dan memandang Leng Sui Pas dari jauh. Langit dipenuhi awan gelap peperangan. Bahkan dari jarak lebih dari 100 km, mereka bisa mencium bau busuk binatang buas dan mendengar raungan para iblis. Dia telah mempertimbangkan untuk membantunya dengan membunuh beberapa kaisar iblis dan mengumpulkan cukup kehormatan untuk ditukar dengan hati iblis matahari hitam. Dia telah menyatu dengan semua ingatan Chuolong dan menduga bahwa dia perlu meningkatkan statusnya di Myriad Nature Sect. Membunuh musuh di medan perang adalah cara tercepat. Namun, setelah menelan naga Hui sepenuhnya, dia menghilangkan pikiran itu. Bukan karena dia khawatir akan ada dewa jahat atau bahkan dewa iblis yang mengawasi dari balik bayangan. Itu karena dia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan Black Sun Demon Heart. Memperolehnya dengan gegabah hanya akan mengakibatkan kematian. Legenda dapat terwujud berkat adanya orang legendaris, dan bukan sekadar dengan memperoleh benda legendaris. Bahkan jika seorang pengemis mengenakan jubah naga, ia tidak akan menjadi raja. Ia hanya akan dicincang menjadi beberapa bagian. Kedua belas dewa iblis jelas memahami hal ini.
Kalau tidak, jika mendapatkan hati iblis matahari hitam akan memungkinkan seseorang menjadi Raja Dewa Iblis, mereka akan bergegas tanpa peduli dan menyapu seluruh wilayah ratusan kali alih-alih hanya mengirim pasukan untuk menyerang kota. Sampai sekarang, dia sudah yakin betul bahwa Li Qingshan adalah orang legendaris itu. Kali ini, dia tampak sangat berubah dibandingkan masa lalu, tetapi dia juga tampak tidak berubah sama sekali, yang membuatnya merasa takut. Ya, takut. Ini bukan karena pengaruh emosi sisa Chuo Dragon, juga bukan karena ancaman kematian. Itu adalah naluri. Dia telah takut padanya sejak bertahun-tahun yang lalu. Bahkan saat dia sedang dalam kondisi paling gila, dia tidak berani menunjukkan taringnya padanya. Namun, saat itu, dia tenggelam dalam rasa sakit dan tidak dapat sepenuhnya memahami sumber ketakutannya. Dia hanya bisa merasakannya samar-samar. Ketika dia akhirnya berhasil menembus belenggu itu dan dapat menyelidiki keberadaannya dari sudut pandang Kaisar Dinasti Xia, dari sudut pandang Kaisar Manusia Dao Alam Manusia, dan dari sudut pandang anak takdir alam iblis, dia pun paham bahwa hati iblis matahari hitam pasti telah turun untuknya. Bukan karena kekuasaan. Belum lagi para dewa iblis dan dewa jahat, bahkan di antara para kaisar iblis pun, banyak yang lebih kuat darinya. Itu karena dia memang seorang monster, dan kekacauan serta kehancuran yang bisa ditimbulkannya. Dia jauh lebih jahat daripada yang disebut penjahat, dan berdiri di garis depan kejahatan. Meskipun dia sendiri mungkin tidak menyadari hal ini, mungkin dia masih berpikir bahwa dia adalah seorang orang yang sangat sopan, dan mampu meyakinkan orang lain dengan kebajikan. Namun ketika dia menghancurkan dunia dan memusnahkan semua makhluk hidup, namun, dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan, meskipun dia tidak jahat. Takut pada monster seperti itu bukanlah hal yang memalukan. Kesalahan umum yang dilakukan oleh mereka yang kalah darinya adalah mengira dia adalah orang biasa seperti mereka. Sungguh lelucon. Yang satu penuh belas kasihan, penuh belas kasih, dan kejam. Yang satu tidak mencari keabadian dan tidak peduli dengan Dao Agung. Yang satu membenci setan dan tidak percaya pada dewa dan Buddha. Ini jelas merupakan kejahatan besar yang sangat kacau. Bahkan 12 dewa iblis harus mengakui kekalahan. Jika Infernal Realm adalah seorang ibu yang gila dan jahat, maka yang ia butuhkan bukanlah seorang putra takdir, melainkan seorang suami yang dapat berdiri di atasnya. Bahkan jika ia ditakdirkan untuk menolaknya, membencinya, dan meremehkan kekuatan yang diberikannya, ia akan tetap memeluknya tanpa peduli dan memberinya Black Sun Demon Heart. Tidak banyak orang yang akan mempercayai kesimpulan seperti itu. Alasan mengapa dia bisa mengerti bukan hanya karena mereka telah saling kenal selama bertahun-tahun, tetapi juga karena keberadaan Little N. Meski cemburu dan enggan, ia harus mengakui bahwa apa yang dibutuhkan Little N hanya bisa diberikan oleh monster itu. Hanya dialah yang dapat dengan mudah menoleransi kejahatannya dan memberinya segala kebaikan, dan selanjutnya memberinya makna dan melaksanakan kejahatannya. Karena dia lebih jahat, wajar saja jika Little N menjadi pengikutnya. Dan meskipun dia selalu tidak disukai olehnya dan tidak menjadi pengikutnya, dia hanya tertarik pada Little N. Namun kenyataannya, dia selalu sinkron dengannya. Sekarang dia membantunya menghadapi Dewa Iblis. Ini mungkin bukan suatu kebetulan, tetapi kecocokan jalan. Ini adalah aliansi yang lebih solid daripada sumpah cinta abadi, takdir yang lebih dalam daripada kegilaan dan penyesalan. Itu disebut rekan Taois. Jadi dia juga menduga bahwa Li Qingshan pasti tidak menerima hati iblis matahari hitam. Karena jika dia menerimanya dengan mudah, maka dia bukanlah orang yang dicari alam neraka. Disinilah kehendak wilayah iblis kacau dan terdistorsi. Mereka yang menginginkannya tidak dapat memperolehnya, dan mereka yang memperolehnya tidak menginginkannya. Mereka yang melawan akan disiksa hingga mati, dan mereka yang bersujud akan diasimilasi. Jika kaum iblis yang haus kekuasaan berani mengambil alih Black Sun Demon Heart, mereka akan disiksa sampai mati, atau berasimilasi ke dalam bagian wilayah iblis, dan kehilangan keinginan mereka sendiri. Mereka bahkan mungkin tidak berhasil, karena itu akan menantang surga. Akibatnya, tujuan sebenarnya bukanlah untuk mendapatkan hati iblis matahari hitam. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia makan. Mungkin bahkan ke-12 dewa iblis tidak bisa memakannya. Sebaliknya, dia ingin menemukan cara untuk melaksanakan kehendak domain iblis dan membuatnya melahap hati iblis matahari hitam, sehingga legenda Raja Dewa Iblis dapat terwujud. Akan tetapi, dia tetap tidak bisa menjadi musuhnya dan berkomplot melawannya, kalau-kalau dia adalah orang pertama yang menjadi sasarannya setelah dia berhasil. Dia ingin menjadi pemandu yang setia, seorang pencari jodoh yang baik hati yang akan membimbingnya di jalan yang benar dan memfasilitasi pernikahan ini. Akan jauh lebih merepotkan daripada berhadapan langsung dengan Dewa Iblis Kyongki. Namun, domain iblis akan membantunya. Saat dia memahami segalanya dan mengambil keputusan, hati iblis segera bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Dia segera merasa telah mengambil keputusan. Statusnya sebagai anak takdir telah meningkat selangkah lebih maju, hampir mencapai level dewa jahat. Ini adalah hadiah atas kepatuhannya pada kehendak surga, sekaligus bukti atas spekulasinya. Untungnya, dia tidak dibutakan oleh keserakahan, atau dia mungkin tidak akan tahu bagaimana dia mati jika dia mencari Black Sun Demon Heart secara membabi buta. Dia tersenyum. Lagi pula, aku masih terlalu baik. Namun, pahala yang terbesar bukanlah ini, melainkan dunia yang terbakar. Semoga kamu menyukainya, hehehe. Api menyemburat dari dalam tanah, mewarnai langit yang suram dengan warna jingga kemerahan, seolah-olah sedang terbakar. Seekor burung phoenix yang megah beristirahat di tengah api. Jantungnya berdebar kencang. Ini adalah pertama kalinya Li Qingshan menggunakan Nirvana Phoenix saat dalam transformasi Phoenix. Perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya melonjak seperti magma. Darahnya mengalir tanpa henti seperti sungai api, berputar maju mundur sebelum kembali ke jantungnya.
Di masa lalu, Nirvana selalu terlahir kembali dengan cepat sehingga ia dapat memberikan pukulan yang mematikan kepada musuh, atau menghadapi pukulan yang mematikan dari musuh. Namun kali ini, ia mengamati seluruh proses dengan tenang. Bulu-bulu itu perlahan meleleh dalam kobaran api. Hanya hati burung Phoenix yang menjadi lebih cemerlang. Namun, tidak ada kecemasan sama sekali di hatinya. Sebaliknya, hatinya terasa ringan dan puas. Semua rasa sakit dan masalahnya telah dibersihkan oleh api. Ini adalah emosi yang sama sekali berbeda dari kegembiraan para kera. Sebaliknya, perasaan itu dipenuhi dengan belas kasih. Kasih sayang untuk semua makhluk hidup tidak dapat memahami perasaan ini. Kalau setiap orang dapat memahami perasaan ini, meski hanya sesaat, mereka akan mampu mengatasi semua masalah mereka. Seolah-olah dia telah memahami hati mulia burung Phoenix untuk pertama kalinya. Tidak seperti kura-kura roh yang terpisah dari semua takdir dan tidak ternoda oleh karma. Qilin adalah binatang yang sangat baik hati, tetapi kebaikan hatinya ditujukan kepada semua makhluk hidup. Tumbuhan juga makhluk hidup, dan kaum iblis juga makhluk hidup. Tidak ada yang namanya baik atau jahat. Ia mengikuti jalan alam, memandang hidup dan mati sebagai pernapasan. Sebaliknya, ia tidak memiliki belas kasih seperti itu. Selama makhluk hidup di dunia dapat terus hidup, tidak ada hal lain yang berarti. Cinta universal itu tidak berperasaan. Hanya burung Phoenix abadi yang bisa memahami penderitaan makhluk hidup. Kelihatannya acuh tak acuh, tetapi sebenarnya sentimental. Ini mungkin yang disebut belas kasihan. Itu adalah Li Qingshan yang sama, tetapi kepala biara Yangon dan Qian Rongzi melihat hal yang sama sekali berbeda. Yang satu ingin mengirimnya ke surga barat, sedangkan yang lain ingin menggodanya agar melahap hati iblis matahari hitam dan menjadi penguasa wilayah iblis. Chapter 1496. Kura-kura roh itu seperti seorang pertapa. Ia lebih suka dilahirkan dengan ekor yang menjuntai di belakangnya, bebas dan tak terkekang oleh dunia. Qilin adalah makhluk baik hati yang menginginkan semua makhluk hidup-hidup dan berkembang biak tanpa akhir. Pendek kata, yang satu takut mati, sedangkan yang lain rakus akan kehidupan. Sebaliknya, burung Phoenix adalah orang suci dengan temperamen yang mulia dan murni. Mereka tidak akan bertengger kecuali jika itu adalah pohon payung Cina, mereka tidak akan makan kecuali jika itu adalah praktik yang baik, dan mereka tidak akan minum kecuali jika itu adalah mata air yang berharga. Dengan membawa 5 karakter, kebajikan, kebenaran, kepatutan, kebijaksanaan, iman, ia dilahirkan untuk berdiri di atas landasan moral yang tinggi. Akan tetapi, karena hal inilah pula ia tercemari karma terdalam. Pohon tertinggi di hutan akan hancur oleh angin. Jika seseorang bertindak di atas massa pasti tidak setuju. Yang lemah mudah pecah, yang cemerlang mudah ternoda. Lagu, Spring in the Sun, merupakan lagu yang harmoninya sedikit sulit untuk mempertahankan reputasinya yang hebat. Oleh karena itu, burung dewa abadi ini tidak dapat hidup selamanya. Karena dia mengerti sakitnya hidup, dia tidak menginginkannya. Karena dia telah mengalami nirwana berkali-kali, dia tidak takut dengan kematian. Daripada menjalani kehidupan yang hina, lebih baik membakar diri sendiri. Semangat berkorban ini hanya dimiliki oleh burung Phoenix. Li Qingshan dengan santai melantunkan, Phoenix si, bagaimana kebajikan bisa merosot. Dia mengembangkan sayapnya dan mulai menari. Ia menari-nari ke dalam pusaran api, dan pusaran itu menyerap amukan api bumi. Peristiwa ini menyebabkan magma mendingin dan mengeras menjadi batuan hitam keabu-abuan, mengubahnya menjadi gunung berapi yang tidak aktif, hanya menyisakan bola api yang berputar di kawahnya. Xiao An duduk santai di atas sebongkah batu vulkanik yang berwarna merah seperti api. Tangan kanannya bertumpu di lututnya yang terangkat sambil memegang seuntai tasbih putih mengilap. Ia menyilangkan kaki kirinya di depannya dan menatap bola api itu sambil berpikir. Arti asli dari nirvana adalah parinirvana dalam ajaran Buddha. Parinirvana penuh dengan kebaikan dan kebajikan, dan disebut kesunyian. Dia tidak tahu apa hubungannya dengan burung Phoenix. Jalan tulang putih dan keindahan agung menggunakan api sama di tulang putih untuk memadamkan semua makhluk hidup. Jalan ini juga agak mirip dengan nirwana burung Phoenix. Akan tetapi, jalan ini tidak dapat terlahir kembali, jadi makhluk hidup mungkin tidak akan terlalu senang karenanya. Bodhisattva tulang putih menganggap ini sebagai bukti kuat lain tentang kebodohan dan kehinaan manusia, tetapi dia dapat memahami perasaan ini. Itu karena dia tidak akan bahagia jika Green Mountain tidak dapat terlahir kembali dari nirwana. Teriakan burung Phoenix yang jelas dan nyaring bergema, jernih dan tajam bagaikan sutra yang terkoyak. Seekor burung Phoenix yang cantik dan mempesona terlahir kembali dalam api. Tubuh yang penuh darah Phoenix. Itu menjadi lebih murni. Transformasi Phoenix berhasil menembus tahap ke-6, dan kultivasinya meningkat pesat sekali lagi. Sekarang, dia sudah sangat dekat dengan kesengsaraan surgawi kelima. Li Qingshan sangat terkejut. Jadi, Phoenix Nirvana, bisa digunakan seperti ini. Dengan kata lain, selama ia punya cukup waktu, ia akan mampu menjalani kelahiran kembali Nirvanik dalam api setiap kali ia memulihkan kemampuannya. Dengan begitu, ia akan mampu meningkatkan sutra Phoenix Nirvananya ke tingkat ke-9. Namun sisi buruknya adalah tidak ada cara untuk bangkit kembali setelah terbunuh. Yang kurang padanya saat ini adalah waktu. Adapun cara menggunakannya, dia perlu memikirkannya secara matang. Ayo pergi ke tempat berikutnya. Mereka juga menemukan sebuah danau di antara pegunungan. Meskipun tidak terlalu besar, itu sudah cukup. Li Qingshan menarik napas dalam-dalam. Ia berencana untuk menembus lapisan ke-6 transformasi penyuruh di sini sebelum menjalani kesengsaraan surgawi kelima. Waktu berlalu dengan cepat. Di aula warisan Sekte Wan Xiang, bel alarm berbunyi. Hanya sedikit dari mereka yang menyendiri. Murid sejati yang sedang menjalankan misi dan tidak berada di sekitar Sekte Fenomena Segudang juga dipanggil. Semua murid sejati lainnya juga dipanggil.
Ruan Yaozu tidak terkecuali. Dia menatap Dai Mengfan dengan aneh. Murid sejati lainnya juga sama. Atmosfer yang berat di udara membuat tidak seorang pun berani berbicara. Dai Mengfan terbatuk. Adik Ge, kenapa kamu tidak mengatakannya? Quartermaster Gesing melangkah ke panggung. Saudara-saudari, mari kita langsung ke intinya. Alam iblis tengah bersiap untuk melancarkan serangan besar-besaran ke kota awan hitam. Kakak senior Li Liehuo telah mengeluarkan seruan darurat kepada semua murid sejati untuk ikut serta dalam perang. Situasi militer mendesak. Kami akan pergi ke kota awan hitam untuk membahas cara mempertahankan diri dari musuh. Aula warisan menjadi gempar. Ekspresi semua orang berubah. Hanya Letian yang masih tersenyum, tetapi dia juga mengerutkan alisnya. Dalam sejarah, setiap kali alam iblis melancarkan serangan berskala besar, akan ada gunungan mayat dan lautan darah, dan pasti akan ada murid sejati yang mati. Ini bukan pertaruhan, melainkan permainan catur. Tidak ada pemenang yang menang. Jika pihak lain bersedia mengorbankan Kaisar Iblis, maka Anda harus menggunakan Kaisar Manusia sebagai pion. Paling-paling, Anda hanya akan memiliki sedikit keuntungan. Dai Mengfan bertanya sambil mengerutkan kening. Adik G. Adik perempuan Ruan bertanggung jawab atas kebun 100 ramuan. Apakah dia juga ada dalam daftar? Benar sekali, satu penting. Kau tak perlu menatapku seperti itu. Aku akan pergi berperang setelah menyiapkan perlengkapan. Sial, apa yang dipikirkan Li Liehuo? Jangan bilang kalau kaum iblis sudah membunuh orang-orang yang ingin masuk ke kota. Tidak, Gesing ragu-ragu. Ruan Yaozu tidak dapat menahan diri untuk bertanya, bagaimana dengan kakak perempuan Chao? Dai Mengfan berkata, ya. Dalam situasi seperti ini, bukankah kita membutuhkan dua panglima TNI untuk mengeluarkan seruan bersama agar ini bisa berlaku? Ekspresi Gesing berubah. Dia ragu-ragu lagi dan lagi. Kakak senior Chao saat ini sedang menghilang. Kakak senior Li berkata dia mungkin telah jatuh ke alam iblis atau bahkan menjadi kaisar iblis. Akibatnya, dia sudah menyetel ulang formasi Black Cloud Roar of Thunder untuk mencegahnya menyusup ke kota dan menghancurkan formasi tersebut. Informasi ini sangat rahasia. Tolong jangan. Apa, beraninya dia? Bahkan sebelum dia selesai berbicara, murid sejati sudah gempar dan menenggelamkan suaranya. Khususnya, para kultivator wanita segera membentuk rencana besar di dalam hati mereka. Situasinya menjadi semakin kacau. Pukulan. Dai Mengfan memukul meja. Diam kau. Ada apa sih, ribut-ribut begini? Aula murid langsung menjadi sunyi. Suara Ruan Yaozu yang lembut namun tegas terdengar, lampu kehidupan kakak senior Chao masih ada. Aku menolak untuk percaya bahwa dia telah jatuh ke dalam kaisar iblis. Jika dia benar-benar jatuh ke alam iblis, kita harus bergegas ke kota awan hitam dan mencari cara untuk menyelamatkannya. Kakak senior memanggil kita dengan tergesa-gesa mungkin karena ini. Gesing mendesah. Jika, kakak senior pertama, membelot ke musuh, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Dai Mengfan berkata, kau benar, adik junior. Ayo kita temui Li Liehuo sekarang juga dan selesaikan masalah ini. Pada saat ini, hati Li Liehuo dipenuhi dengan kecemasan. Dia mondar-mandir di dalam ruangan. Daerah sekitar Cold Blood Pass sudah menjadi daerah terlarang. Bahkan dia tidak berani memasuki alam iblis lagi. Namun, hanya dengan melihatnya dari jauh, dia tetap merasa khawatir. Mustahil menyembunyikan mobilisasi pasukan dalam skala besar seperti itu. Itu bukan lagi persaingan taktik, tetapi kekuatan dan momentum. Begitu Dewa Iblis mengambil keputusan, mereka menjadi sangat menakutkan. Bahkan dia, yang mengendalikan tentara dan mengawasi kota, tidak dapat menahan perasaan tidak berdaya menghadapi momentum ini. Dia terutama khawatir Chao Tianjiao akan jatuh ke tangan Kaisar Iblis. Bahkan jika dia dengan tegas mengatur ulang formasi guntur awan hitam yang menderu, membuatnya mustahil baginya untuk menyelinap ke kota. Dia masih memiliki semua diagram formasi awan hitam menggelegar dan memiliki otoritas tertinggi. Ada terlalu banyak cara untuk menghancurkan formasi itu. Itulah sebabnya dia sangat ingin memanggil semua murid langsungnya ke sini untuk rapat. Itu untuk menghadapi kemungkinan serangan mendadak. Kekuatan mereka hampir sama. Jika dia bertekad menghancurkan formasi itu, dia tidak akan bisa menghentikannya. Menambahkan kepala biara Yangon ke dalam campuran itu akan sia-sia. Selain itu, Black Roar itu harus dikendalikan sesegera mungkin. Jika tidak, satu kata dari Chao Tianjiao sudah cukup baginya untuk langsung memberontak. Untungnya, Huo sedang mengawasinya, jadi tidak akan ada masalah untuk saat ini. Liehuo, semuanya ada di sini. Seorang wanita yang sangat tinggi dan cantik masuk. Rambut merahnya yang tebal sedikit ikal. Wajahnya agak panjang, dan pangkal hidungnya tinggi. Dia memiliki pesona yang eksotis. Dia lebih tinggi satu kepala dari Li Liehuo. Dia memeluknya erat-erat dan berbisik di telinganya, jika situasinya tidak baik, aku akan membawamu ke jalan binatang iblis. Mari kita lihat siapa yang bisa menghentikanku. Hua, Li Liehuo menghela napas lega dan tersenyum, aku tidak akan mati di sini. Chapter 1497. Genderang perang bergemuruh. Gerbang Cold Blood Pass terbuka, dan pasukan berbaris keluar. Awan gelap perang yang tersisa menerjang ke arah kota awan hitam di kejauhan bagaikan monster yang mengacung-acungkan pedangnya. Karena keberadaan harta karun misterius seperti cincin Sumeru, pasukan pada dasarnya tidak membutuhkan perbekalan. Anehnya, mereka membawa puluhan ribu sangkar, yang diseret ke garis depan oleh binatang iblis. Di perbatasan antara wilayah iblis dan alam manusia, para prajurit menyeret keluar para tawanan satu demi satu dan mengubur mereka hidup-hidup, hanya membiarkan kepala mereka berada di luar. Ada pria dan wanita, muda dan tua, di antara para tahanan. Ada yang menangis terseduh-seduh, ada yang mengumpat keras, dan ada pula yang tetap diam. Namun, tidak ada seorang pun yang memohon belas kasihan.
Tidak ada yang namanya simpati di wilayah iblis. Tentara berbaris dan mengubur orang hidup-hidup. Itu pada dasarnya seperti menanam pohon, meninggalkan jejak tangisan sedih. Wilayah iblis menerobos perbatasan. Jika dilihat dari atas, itu akan tampak seperti mata panah besar yang menusuk kota awan hitam. Para tahanan ini adalah para pendosa dari wilayah iblis. Mereka dijebak, pengecut dan tidak kompeten, atau hanya korban perang. Kejahatan yang paling umum adalah bahwa mereka adalah orang baik. Saat wilayah iblis merasuk semakin dalam ke alam manusia, sekadar mengubur orang hidup-hidup tidak lagi cukup. Para pendeta dukun mulai mendirikan altar satu demi satu, mengawal para tawanan ke altar dan mengeksekusi mereka di bawah pengawasan para prajurit. Teriakan terdengar naik turun, seolah-olah langit terkoyak. Para pendeta dukun sangat terampil. Agar para tahanan merasakan sakit yang luar biasa tanpa harus cepat mati, penyiksaan itu seringkali berlangsung selama beberapa hari dan malam. Penyiksaan itu hanya dapat diselesaikan dengan bantuan beberapa orang murid. Pendeta dukun yang paling terampil dapat menggunakan berbagai alat dan teknik untuk membuat tawanan mengeluarkan teriakan yang berbeda-beda, memberikan penonton pengalaman spiritual yang luar biasa. Akibatnya, terbentuklah dua faksi utama, yaitu, faksi pengalaman, dan faksi kinerja. Kelompok yang berpengalaman percaya bahwa mereka harus fokus pada penyiksaan itu sendiri dan memberikan, para pendosa, rasa sakit yang paling besar, daripada bertindak seperti badut untuk menghibur para penonton bodoh. Kelompok pertunjukan percaya bahwa hanya ada satu, pendosa, tetapi ada ratusan atau bahkan ribuan penonton. Mana yang lebih penting? Tak perlu dikatakan lagi, fraksi pengalaman hanyalah sekelompok sadomasokis tanpa rasa tanggung jawab atau tujuan apapun. Oh ya, ada juga, kelompok metode, yang menemukan metode dan instrumen penyiksaan baru. Karena terlalu formal, mereka tidak dianggap serius. Ini adalah pemandangan yang dapat membuat orang gila. Akan tetapi, kaum iblis menyaksikannya dengan penuh minat, tidak mampu mengalihkan pandangan darinya. Beberapa di antara mereka bahkan memperlihatkan ekspresi mabuk di wajah mereka saat memuji tanpa henti. Wah, potongan yang luar biasa. Suara orang ini tidak buruk. Teriakannya naik turun, merdu dan menggema. Cek-cek. Tiba-tiba, seorang iblis melaporkan, Tuan Pendeta Dukun, saya tidak tahan melihat Zhou Chu lagi. Dia masih punya hati nurani. Ah, penyihir agung Zhu, aku tidak punya hati nurani. Saya tidak punya hati nurani. Saya lapar hanya dengan menontonnya. Imam penyihir menatapnya dengan dingin lalu melemparkan tangannya yang terbakar ke altar. Zhou Chu menerkamnya dan melahap daging itu. Daging orang baik itu lesat. Beraninya kau mengatakan daging orang baik itu enak. Apa kau pikir daging kami orang jahat rasanya tidak enak? Tidak, bukan itu maksudku. Orang rendahan ini meminta Tuan Pendeta Penyihir untuk mengorbankan orang jahat palsu ini kepada Motian. Pengorbanan, pengorbanan, pengorbanan. Petik 2. Para iblis menggeram saat mereka mendekat. Ada senyum tipis di wajahnya yang berubah dengan cara yang aneh. Ah, dengan demikian, orang baik, lain yang bersembunyi di antara para penjahat ditemukan dan disingkirkan, dan moral para penjahat pun menjadi lebih tinggi. Dengan 100.000 orang baik, sebagai korban, pasukan tersebut dengan cepat maju menuju kota awan hitam. Meskipun wilayah yang mereka buat hanya sementara, selama mereka mencapai kota awan hitam, kaum iblis akan bertempur di wilayah mereka sendiri. Mereka akan memiliki keuntungan geografis yang besar, dan mereka dapat terhindar dari penyergapan musuh saat mereka bergerak maju. Taktik semacam ini sudah lama tidak lagi menjadi rahasia. Salah satu konsekuensi perang selama bertahun-tahun adalah bahwa semuanya menjadi jelas. Semua strategi dan taktik telah digunakan ribuan kali. Bahkan tidak perlu menganalisisnya di peta. Semua kemungkinan sudah terjadi. Alam manusia punya 100 cara untuk menghadapi taktik ini, sedangkan alam iblis punya 101 cara untuk melawannya, itulah sebabnya taktik ini dapat terus digunakan. Dan mereka sudah terbiasa. Karena keterbatasan berbagai kondisi praktis, perubahannya seringkali lebih kecil daripada permainan catur. Begitu perang dimulai, tidak akan ada ruang untuk rencana-rencana cerdik, juga tidak akan ada pahlawan yang dapat dengan mudah membalikkan keadaan perang. Yang tersisa hanyalah penggiling daging berdarah, dan semuanya tergantung pada pihak mana yang dapat memasukkan lebih banyak daging dan darah ke dalamnya. Li Liehuo memahami semua ini. Sistem pertahanan kota awan hitam dibangun atas dua pasukan besar, formasi raungan guntur awan hitam dan Inferno Xuanwu. Tujuan dibentuknya pasukan adalah untuk mengorganisasikan daging dan darah dengan lebih baik dan memasukkannya ke dalam penggiling daging ini. Sekarang setelah Cao Tianjiao pergi, pasukan Xuanwu pada dasarnya lumpuh. Ini bukan hanya karena dia kuat, tetapi yang lebih penting, pasukan Xuanwu telah didirikan atas namanya, dan telah membangun reputasi besar melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Hanya dengan gengsi akan ada moral, dan hanya dengan moral akan ada kekuatan. Kekuatan tidak dapat digantikan oleh murid sejati yang asal-asalan. Situasi saat ini adalah jika mereka tidak dapat memasukkan daging dan darah manusia biasa, mereka hanya dapat memasukkan daging dan darah para pembudidaya. Petani mana yang bersedia melakukan hal itu? Jika kultivator biasa tidak mau, murid sejati masih bisa menekan mereka. Jika murid sejati tidak mau, siapa yang bisa memaksa mereka untuk mengorbankan diri? Belum lagi dia, kakak senior pertama, juga tidak mau. Dia bahkan mulai sedikit merindukan Cao Tianjiao. Pada saat ini, Blaze Hall tiba. Bisikan-bisikan di Fury Blaze Hall berangsur-angsur mereda seiring suara langkah kakinya. Semua murid sejati membungkuk. Kakak senior, Li Liehuo melihat mereka berdiri atau duduk dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 5 orang. Beberapa bersandar di dinding sambil memegang pedang, dan beberapa hanya duduk di meja konferensi yang panjang. Hanya Gesing yang duduk tegak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Duduklah, perintahnya. Semua orang duduk di tempat masing-masing.
Bahkan beberapa kultivator wanita yang datang untuk menanyai Li Liehuo merasa terintimidasi oleh prestisenya. Para pengikut sejati yang belum pernah ke kota awan hitam merasakan bahwa suasana di sini benar-benar berbeda dari aula warisan. Pasukan alam iblis mungkin telah berangkat. Kali ini, mereka bertekad untuk menghancurkan kota awan hitam. Skala serangan akan lebih besar daripada yang pernah terjadi sebelumnya. Jika Anda ingin mempertahankan kota awan hitam, bersiaplah menghadapi kenyataan bahwa separuh rakyat Anda akan mati di sini. Apa? Setengah dari penduduk kita mati. Kakak senior, kamu pasti bercanda. Semua murid sejati memiliki ekspresi yang berbeda-beda. Ada yang terkejut, ada yang tidak percaya, dan ada yang mengerutkan kening sambil berpikir keras. Mereka tidak pernah menyangka Li Liehuo begitu pesimis. Letian bermain dadu dengan ekspresi yang ceria. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk bertaruh apakah kota awan hitam dapat dipertahankan atau tidak. Namun, dia tidak ingin menanggung amarah, kakak senior pertama, jadi dia menambahkan atas nama Li Liehuo dalam benaknya. Bahkan jika setengah dari rakyat kita tewas, kita mungkin tidak akan mampu mempertahankan kota awan hitam. Namun, itu adalah hal yang paling bisa kau tanggung. Piang Qiu tampaknya telah melihat apa yang ada di dalam pikirannya. Hehe, Letian, kakak senior pertama, ini masih terlalu muda. Ini sudah melebih-lebihkan tekad mereka. Saya pikir paling banyak sepertiga dari rakyat kita akan mati. Tahun-tahun ini terlalu damai. Hanya beberapa orang tua yang telah melalui perang yang tersisa. Chapter 1498. Dai Mengfan dulunya adalah murid kakak tertua Lin Xuan. Mereka telah melalui pertempuran sengit dan tahu betapa kuatnya pertempuran itu. Dia duduk tegak dan bertanya, ada berapa banyak kaisar iblis? Seharusnya 12. Karena keberadaan formasi iblis benteng 12 yang menakutkan, ini praktis merupakan norma. Seperti yang diharapkan, ekspresi Dai Mengfan menjadi semakin tidak sedap dipandang. Dia telah menjadi kakak senior ketiga selama bertahun-tahun. Dia tidak ingin bersaing untuk posisi kakak senior tertua atau kakak senior tertua karena dia tidak ingin pergi ke medan perang lagi. Seorang kultivator wanita dengan pipi kemerahan dan sikap anggun bermain-main dengan jari-jarinya yang ramping. Dia tersenyum. Jumlah kita lebih dari 12 orang. Ada juga Black Cloud Roar of Thunder Formation. Bagaimana mungkin para iblis itu menjadi lawan kita? Ada lebih dari 10 pewaris sejati berkumpul di sini. Selain tunggangan yang mereka bawa, ada lebih dari 30 eksistensi yang telah mengalami 5 kesengsaraan surgawi, jauh melampaui 12 Raja Iblis. Jadi selain Cutian, Dai Mengfan, dan beberapa orang lain yang telah mengalami pertempuran besar, murid-murid langsung lainnya tidak setuju dengan kata-kata Li Liehuo. Mereka bahkan merasa bahwa dia menghindari hal-hal penting dan berkutat pada hal-hal sepele, dan tidak ingin menyebutkan Cao Tianjiao. Dai Mengfan bertanya, di mana orang-orang terpilih? Aku tidak tahu. Kemungkinan terbesarnya adalah dia terjebak di domain iblis. Kita harus bersiap untuk ini. Ruan Yaozu tidak bisa menahan diri untuk berkata, kalau begitu kita. Dai Mengfan menggelengkan kepalanya. Yaozu, jangan bicara lagi. Jika anak ajaib itu benar-benar terjebak di domain iblis, aku hanya bisa berharap dia mati. Jika dia menjadi kaisar iblis, itu akan sangat mengerikan. Ruan Yaozu menundukkan kepalanya dengan sedih. Dai Mengfan bertanya lagi, bisakah kami meminta bantuan? Li Liehuo bertanya, kepada siapa saya harus meminta bantuan? Dai Mengfan terdiam dan hanya bisa menghela nafas. Spirit Venerable Guihai tidak pernah meninggalkan surga. Kecuali jika Sekte Myriad Phenomenon dalam bahaya, dia tidak akan pernah mengambil tindakan. Kedua Master Sekte mengikuti Master Sekte Agung di atas 9 surga dan memiliki tugasnya masing-masing. Sekte Myriad Phenomenon tidak seperti sekte tradisional, yang diorganisasikan berdasarkan hubungan guru-murid. Sebaliknya, sekte ini diperintah oleh murid sejati. Mereka bekerja sama dan berbagi dengan bebas, dan hampir tidak ada batasan. Namun seiring dengan itu, semakin besar pula kekuatannya. Semakin besar tanggung jawabnya. Ketika tidak ada yang bisa dilakukan, ia akan berkultivasi dengan damai. Ketika ada sesuatu yang bisa dilakukan, ia akan mengabaikan tanggung jawabnya. Tidak ada hal yang sebaik itu di dunia ini. Selanjutnya, merupakan tanggung jawab Sekte Alam Segudang untuk mempertahankan daerah ini. Sekte mana lagi yang bersedia berdarah-darah dan berkorban untukmu? Adapun istana surgawi tanpa hasrat, bahkan tidak perlu terlalu banyak memikirkannya. Jika domain iblis mengerahkan 12 kaisar iblis untuk menyerang kota, zona perang lainnya akan dibiarkan tanpa penjagaan. Mereka hanya akan memerintahkan sekte lokal untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk memulihkan wilayah mereka yang hilang, dan tidak melakukan ekspedisi. Dia dituntun oleh domain iblis. Dai Mengfan bertanya lagi, bagaimana dengan kota terbengkalai? Para jenius tidak ada di sini, dan pasukan Xuanwu tidak berguna. Situasinya terlalu tidak menguntungkan. Petik 2. Li Liehuo berkata, kamu tahu itu tidak mungkin. Mundur tanpa perlawanan tidak akan ditoleransi oleh hukum militer. Ya aku tahu. Dai Mengfan tersenyum pahit. Pengabaian semacam ini pasti akan membuat istana surgawi tanpa pamrih marah. Jika mereka memerintahkan mereka untuk mengambil kembali kota awan hitam, mereka harus membayar 10 kali lipat harganya. Seluruh sekte alam segudang akan menderita kerugian besar. Saat ini, mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka hingga kedua belah pihak terluka parah. Mereka ingin membunuh beberapa raja iblis dan memaksa mundur para iblis. Istana surgawi tanpa hasrat tentu saja akan memberikan hadiah berupa sumber daya untuk mendukung sekte Wanxiang. Hasilnya, murid-murid sejati baru akan muncul. Tidak ada kekurangan orang jenius. Dulu seperti ini. Begitulah cara dia menjadi kakak senior ketiga. Dia mungkin tidak akan seberuntung itu kali ini. Dia tidak akan hidup untuk melihat hari itu tiba.
Bukan karena mereka pengecut atau tidak tahu apa-apa. Mereka hanya mencapai titik ini setelah melalui banyak kesulitan. Mereka tidak mau lagi mempertaruhkan nyawa mereka. Keduanya mengobrol satu sama lain. Kultivator wanita yang anggun itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Hei, apa yang sedang kamu bicarakan? Itu hanya 12 Raja Iblis." Dai Mengfan tersenyum sedih. Adik perempuan Kexin, Anda akan segera mengetahuinya. Wan Jianfeng tiba-tiba berdiri dan menghunus pedangnya. Ia berkata dengan dingin, "Kakak senior dan kakak senior, kalian sudah terlalu mengecewakanku. Kalian meningkatkan moral orang lain dan melemahkan moral kalian sendiri. Jika kaum iblis ingin merebut kota awan hitam, mereka harus meminta pedang di tanganku terlebih dahulu." Dia berlatih kitab surgawi pengendalian pedang. Dia adalah seorang kultivator pedang, dan dia sangat ahli dalam membunuh. Dia tidak percaya bahwa ke-12 kaisar iblis dan gerombolannya bisa sangat kuat. Hahaha. Letian membanting meja dan bergoyang maju mundur sambil tertawa. Aku tidak bisa menahannya lagi. Siapa yang mau bertaruh denganku tentang apakah kota awan hitam bisa dipertahankan atau tidak? Oh benar, Anda dapat meningkatkan peluang dan bertaruh berapa banyak dari kita yang akan mati. Ia langsung membuat semua orang marah. Mereka semua mulai mengkritiknya. Tak lama kemudian, hal itu menjadi pertikaian di antara para murid sejati, seperti di aula murid langsung. Pi Yang Qiu menggelengkan kepalanya. Jika Lin Xuan ada di sini, mereka pasti sudah mencapai kesepakatan sejak lama. Bagaimanapun juga, Li Liehuo bukanlah kakak senior pertama yang sebenarnya. Dia biasanya baik-baik saja, tetapi dia tidak dapat mengendalikan situasi di saat hidup dan mati. Pertarungan semakin memburuk. Kakak senior, aku ahli dalam formasi. Serahkan saja formasi guntur awan hitam kepadaku. Baiklah, kata Li Liehuo, aku masih membutuhkan seseorang untuk memimpin pasukan Xuanwu. Aula itu menjadi sunyi. Tak seorang pun menjawab. Bahkan para pengikut sejati yang belum pernah mengalami pertempuran pun memiliki pengetahuan dasar. Pasukan harus meninggalkan kota dan melawan musuh, atau bahkan menyerang formasi musuh. Bukan saja mereka akan kehilangan perlindungan dari Roar of Black Cloud Thunder Formation, tetapi mereka juga akan mudah terjebak oleh 12 Citadel Demon Formation of the Ominous. Dalam situasi saat ini, sangat mudah bagi mereka untuk mati. Le Tian mencibir. Kerutan di dahi Li Liehuo semakin dalam. Pada saat ini, Ruan Yaozu mengangkat tangannya dengan ekspresi kaku. Li Liehuo mengabaikannya, itu artinya tidak ada seorang pun. Bagus sekali. Gemuruh. Guntur bergemuruh dari pegunungan yang jauh. Guntur musim semi. Namun, tidak ada kilat saat mereka melihat ke atas. Bagaimana guntur biasa bisa menjangkau sejauh itu? Apakah seseorang sedang mengalami kesengsaraan? Interlude kecil ini tidak terlalu menarik perhatian. Guntur semakin keras, dan seluruh kota awan hitam bergetar. Berapa banyak kesengsaraan ini? 5 kesengsaraan. Suara mendesing. Kura-kura roh itu mengangkat kepalanya dari danau dan melihat awan-awan kesusahan yang berkumpul dengan cepat di langit. Awan-awan itu bergulung-gulung seperti pusaran air, dan guntur bergemuruh. Li Qingshan menembus lapisan ke-6 kura-kura roh dengan sangat cepat. Dia tidak menemui hambatan apapun. Setelah bertahun-tahun mengumpulkan, semuanya berjalan dengan alami. Saat kultivasinya meroket, dia segera menarik kesengsaraan. Awan kesusahan semakin tebal dan sekelilingnya menjadi gelap gulita. Orang bahkan tidak bisa melihat jari-jari mereka di depan mereka. Hanya kilatan petir yang tiba-tiba menerangi pegunungan. Mereka seperti raksasa yang diam menatap kura-kura roh di danau. Anehnya, tidak ada satupun petir yang menyambar. Awan-awan kesusahan menumpuk satu sama lain, hampir menekan gunung-gunung. Di tengah pusaran air itu, senjata-senjata yang terbentuk dari petir kesengsaraan berangsur-angsur terbentuk. Pedang, tombak, pedang panjang, tombak pendek, kapak, kapak perang, kait, dan trisula berkelap-kelip seperti kilat, mengembun tanpa menghilang. Mereka tergantung tinggi di atas kepala Li Qingshan. Skala kesengsaraan ini sebenarnya tidak lebih kecil dari 6 kesengsaraan Cao Tianjiao. Pada saat yang sama, 5 setan yin menjadi gelisah. Pikiran jahat, kekhawatiran tak berujung, dan 5 setan yin berkobar. Mirip seperti kota awan hitam. Secara internal, masyarakat tidak yakin, sementara secara eksternal, militer menekan mereka. Dilanda kesulitan baik secara internal maupun eksternal, mereka berada dalam bahaya. Dengan goyangan tubuhnya, Li Qingshan berubah menjadi dewa iblis dan berdiri di rawa besar, berdiri di samping gunung. Ia menyambut langit yang penuh dengan awan kesusahan dan merentangkan tangannya. Chapter 1499. Sebelum dia selesai berbicara, langit dan bumi bergemuruh. Di tengah pusaran awan kesengsaraan, petir kesengsaraan mengembun menjadi senjata, pedang, tombak panjang, kapak, kapak perang, kait, dan trisula. Mereka tidak menebas secara acak. Sebaliknya, mereka membentuk formasi dan turun perlahan. Naga petir meraung, ular petir menari-nari, dan 8 senjata petir kesengsaraan terjalin samar-samar membentuk-bentuk 8 trigram. Bahkan Cao Tianjiao, yang telah mengalami 6 kesengsaraan surgawi, tidak menerima perlakuan seperti itu. Li Qingshan merasa seolah-olah dia baru saja meninju udara kosong. Jantungnya menegang tak nyaman, dan dia tiba-tiba merasa seolah-olah bencana besar akan menimpanya. Guntur merupakan murka surga, dan kesengsaraan merupakan hukuman surga. Bagi para kultivator biasa, ini hanyalah ujian, tetapi dia tampaknya telah melakukan kejahatan besar. Langit pun murka dan bertekad untuk mengubahnya menjadi abu. Dikutuk oleh surga, tidak ada yang perlu didoakan. Luar biasa, kalau dia tidak bergegas dan menghancurkan formasi ini, saat benda ini menutupi kepalanya, 10 Phoenix Nirvana Rebirth pun akan sia-sia.
Terlebih lagi, aku hanya punya satu kesempatan lagi, dan aku masih seorang bajingan yang menyedihkan. Tepat saat Li Qingshan hendak melepaskan kemampuan sucinya, pemandangan di depannya berubah. Langit gelap gulita, dan pegunungan membentang sejauh mata memandang. Ia telah berubah dari Dewa Iblis menjadi seorang pemuda, kembali ke desa Craching Ox yang telah dihancurkan oleh api perang. Saat ini ia berbaring di bawah kandang sapi, dengan seekor oksen beristirahat di bawah palungan. Dia tak dapat menahan diri untuk berteriak, "Kakak sapi." Xiao Chen mengumpat dalam hati. Ilusi itu menjadi semakin nyata. Bahkan perasaan duri jerami yang menusuk tubuhnya menjadi jelas. Sulit untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang palsu. Aku memancing Cao Tianjiao ke dalam ilusi dan mempermainkannya. Sekarang, pembalasan datang terlalu cepat. Little N melihat kebingungan di matanya. Itu adalah 5 setan yin. Jika dia mengolah Unfettered Heavenly Book, ini tidak akan menjadi masalah besar. Namun, yin spiritnya hancur di Cold Blood Pass dan kultivasinya lumpuh. Dia tidak punya pilihan selain menderita bencana ini. Setan tidak kalah berbahayanya dengan petir kesengsaraan, apalagi saat ini. Suara N kecil bergema di tengah gemuruh guntur, Qingshan, 5 yin adalah bentuk, persepsi, pikiran, tindakan, dan pengetahuan. Karena berbagai penampakannya, ia menderita segala macam kesakitan dan kebahagiaan, dan melahirkan segala macam pikiran. Lalu, perilakunya menjadi liar, kesadarannya menjadi kacau, dan hatinya pun mendung. Jika kau ingin melawan iblis 5 yin, pertama-tama kau harus melihat menembus pesonanya dan mengetahui bahwa semua yang ada di hadapanmu hanyalah ilusi. Seorang wanita petani dengan pinggang seperti ember berteriak, "Li Er, bangun dan mulai bekerja." Li Qingshan terkekeh. Kalau begitu, orang yang kita temui hari ini adalah pecandu seks. Wanita petani itu berkata dengan marah, "Li Er, omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Oksen mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan tenang. Namun, meskipun semua ini adalah ilusi, itu bukanlah ilusi. Li Qingshan berkata tanpa ragu-ragu. Meskipun dia sedang menghadapi musibah besar, dia memiliki sikap tenang yang tak tertandingi sebelumnya. Ya, semua yang mereka temui di sepanjang jalan, termasuk terjebak dalam mimpi Raja Kerang Laut Khayalan, bukanlah ilusi. Para pemuda masa lalu tidak lagi membutuhkan pedang untuk mendongkrak keberaniannya. Oksen tersenyum dan mengangguk, tetapi wanita itu menjadi semakin marah. Dia mengumpat lebih keras lagi, dan ilusi itu menjadi semakin nyata. Tapi menyebalkan kalau berisik sekali. Penyuruh menekan lautan. Hati Li Qingshan setenang air. Matanya bersinar dengan cahaya jernih yang mampu menembus semua ilusi. Dia kembali ke tubuh dewa iblisnya dan kembali ke pegunungan terpencil. Melihat kedelapan senjata petir kesengsaraan yang turun, dia tersenyum dan berkata, "Bukankah semua ini sebuah jimat? Tetapi orang akan mati jika mereka dibunuh. Anda berbohong pada diri sendiri jika Anda mengatakan Anda sudah mengetahuinya." Xiao An mengerutkan bibirnya sambil tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Kalau kau tidak mau melawan aku yang akan melawanmu. Angin, kemarilah." Li Qingshan tiba-tiba membentangkan sayap dewa anginnya. Sayap itu membentang ratusan meter dan menghantam 8 senjata petir kesengsaraan. Dia tampaknya ingin menyapu awan kesengsaraan di langit dan mengembalikannya ke dunia yang cerah. Ledakan, dunia berguncang, petir menyambar dengan terang, menerangi langit dan membentuk kumpulan petir. Dalam 8 trigram, Zen adalah guntur, dan Sun adalah angin. Heksagram 30 detik, angin konstan. Angin dan petir menyambar. Untuk mencegah kesengsaraan surgawi mengumpulkan kekuatan, Li Qingshan memulai pertempuran besar. Petir menyambarnya. Danau besar di bawah kakinya menguap dalam sekejap, memperlihatkan tanah yang kering dan retak. Kuku besinya menancap dalam ke tanah dan dia berdiri kokoh. Kekuatannya bangkit dari tanah dan dia meninju langit. Merusak, tinjunya menembus hamparan petir yang luas dan menghantam keras ke dalam kekosongan, menyebabkan riak-riak menyebar keluar. Setelah menghancurkan formasi 8 trigram yang dibentuk oleh 8 senjata petir kesengsaraan, tekanan bencana yang akan datang berkurang. Meskipun tubuh dewa iblisnya yang agung masih tenggelam oleh petir dan seluruh tubuhnya gemetar dan menjadi mati rasa, sebagian besar petir itu tersedot ke tanah di bawah kakinya dan tidak menyebabkan kerusakan berarti. Petir kesusahan biasa tidak cukup untuk membunuhnya. Ancaman sebenarnya masih 8 senjata petir kesusahan. Sebelum dia sempat bereaksi, rasa kebasnya tiba-tiba berubah menjadi rasa sakit yang menyayat hati. Setiap inci kulitnya, pembuluh darah, dan tulangnya ada di sana. Rasa sakit menusuk jiwanya. Bahkan siksaan neraka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan itu. Dia mengatupkan giginya dan setengah berlutut di tanah. Dia memiliki ilusi bahwa dia telah berubah menjadi abu oleh petir kesengsaraan. Namun, di saat berikutnya, rasa sakit itu berubah menjadi kegembiraan. Seolah-olah dia telah naik ke awan dan melewati awan kesengsaraan untuk mencapai tanah suci barat kebahagiaan tertinggi. Bahkan jika dia meninggal sekarang, itu tidak masalah. Detik berikutnya, dia terjatuh ke jurang neraka. Kesedihan dan kegembiraan, senantiasa bertumpang tindih. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan hal-hal yang menyakitkan dan menyenangkan dalam hidupnya. Baik itu memanjat tebing pedang es dengan susah payah di tengah badai salju atau menghancurkan tebing pedang es dengan bebas. Semua hal itu berkecamuk dalam hatinya. Ia ingin tertawa terbahak-bahak, tetapi ia juga ingin menangis sekeras-kerasnya. Itu bukan ilusi, tetapi bahkan lebih baik dari ilusi. N kecil berkata, jika aku tak dapat melihat menembus pesona itu, aku harus menderita berbagai suka dan duka. Bagus, jika saya tidak memiliki pengalaman ini, apa gunanya hidup? Si penyuruh tak dapat menahan perasaan itu, dan ia pun tidak mau. Li Qingshan menepis pikirannya dan mengingat kembali pengalamannya saat mencapai nirvana burung phoenix belum lama ini.
Selama tubuhnya tidak hancur, hatinya tidak akan mati. Dia secara alami akan menanggung semua suka dan duka. Jika ia tidak beruntung, ia lebih baik dibakar menjadi abu. Bagaimana ia bisa menganggap pelarian sebagai kebijaksanaan, menyalahkan surga dan orang lain seperti seorang pengecut dan berdoa kepada para dewa? Langit dan bumi menjadi gelap. Pedang, tombak, pedang panjang, tombak pendek, kapak, kapak perang, kait, trisula, 8 senjata petir kesengsaraan semuanya menusuk dalam-dalam ke tubuhnya. Kalau saja dia tidak menggunakan Ox Demon Forges Its Hide tepat pada saat-saat terakhir, dia pasti sudah dipotong-potong. Tidak peduli bagaimana dia mengarahkan petir itu ke tanah, tubuhnya tetap terkoyak inci demi inci, tetapi tidak ada setetes darah pun yang mengalir keluar. Seluruh tubuhnya telah menguap oleh petir itu. Di tengah kilatan petir yang menyala-nyala, tulang-tulang harimaunya terlihat samar-samar, semuanya patah. Dia tidak bergerak sama sekali, menanggung semuanya dengan diam. Dia mengeluarkan senjata yang dipadatkan dari petir kesengsaraan satu persatu, menghancurkannya, lalu berdiri untuk bertarung lagi. N kecil berkata, King Shan. Luka-lukanya belum sembuh, meninggalkan lubang-lubang yang mengerikan. Daging, darah, dan tulang-tulangnya tidak terlihat. Dia sudah terluka parah. Namun, entah mengapa, sosoknya yang berdiri tampak lebih agung, seolah-olah ia ingin menyatu dengan bumi. Melalui kedalaman awan yang berputar-putar, ia menatap langit yang jauh. Langit tampak geram dengan tatapannya. Gemuruh. Terdengar suara gemuruh yang dalam dan dahsyat, dan petir yang pecah mengembun lagi dalam sekejap mata, hanya menyisakan pedang petir besar. Li Qingshan tidak terpengaruh. Dunia mini di dalam tubuhnya berputar perlahan, menggunakan transformasi ilahi untuk menghalangi pikiran jahat di dalam dirinya dan transformasi iblis untuk melawan hukuman surgawi di luar dirinya. Dia menggunakan berbagai transformasi dengan tenang, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Tak terhapuskan, tak tergoyahkan. Hanya 9 transformasi iblis dan ilahi yang tetap tidak berubah. Chapter 1500. Suara mendesing. Hembusan angin bertiup dari pegunungan yang jauh, memenuhi aula api dan mengacak-acak pakaian para murid sejati. Angin itu meredakan suasana yang berat. Hembusan angin ini sungguh aneh. Siapa ini? Arah itu? Mungkin saja itu adalah murid lembah bintang terbang. Para murid sejati berdiskusi. Semua jenderal sekarang berada di kota awan hitam, jadi mustahil bagi mereka untuk menjalani kesengsaraan sejauh itu. Para pengikut resmi sekte tersebut tidak direkrut untuk pertempuran ini. Mereka semua adalah benih para pengikut sejati di masa depan. Mereka tidak akan banyak membantu dalam pertempuran, jadi mereka tidak perlu mengorbankan diri mereka sendiri. Bisa dikatakan bahwa bahkan jika semua pengikut sejati di sini mati, mereka masih bisa menghasilkan beberapa pengikut sejati dengan sumber daya yang tersisa dalam jumlah besar. Apakah mereka berhasil? Berapa banyak kesengsaraan surgawi yang mereka alami? Saya rasa bahkan 5 kesengsaraan surgawi tidak menyebabkan gangguan sebesar itu. Berhentilah bercanda. Apakah menurutmu mereka akan menjalani kesengsaraan manusia abadi di alam liar atau di tepi medan perang? Jika memang begitu, maka mereka akan menjalani kesengsaraan seorang kaisar manusia di hutan belantara atau di tepi medan perang. Itu, mungkin bangsa iblis. Seorang bangsa iblis telah datang ke alam manusia untuk menjalani kesengsaraan. Apakah ada yang salah dengan kepalanya? Mereka berdiskusi secara acak, tetapi mereka tidak dapat menebak identitas orang yang sedang mengalami kesengsaraan itu. Namun, pertempuran besar sudah di depan mata, jadi tidak ada yang memperhitungkannya dengan serius. Mereka hanya menggunakannya sebagai alasan untuk bersantai. Ruan Yaozu tiba-tiba teringat seseorang. Kakak senior Li, di mana adik junior Qingshan? Adik perempuan Ruan, jam berapa sekarang? Lin Kexin sangat tidak sabaran. Dia benar-benar sedikit takut. Dia tidak lagi bersikap santai seperti sebelumnya. Jika hanya Li Liehuo yang mengatakan hal itu bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan, tetapi bahkan, orang tua, seperti Dai Mengfan dan Lei Tian juga, menakutkan. Situasinya mungkin benar-benar sangat buruk. Di saat seperti ini, siapakah yang masih peduli dengan murid formal, tidak peduli seberapa jeniusnya dia. Apa gunanya sekarang? Namun, Li Liehuo menjawab pertanyaan itu dengan sangat serius. Saya menerima berita dari raungan pengamat langit berbulu hitam bahwa roh Yin-nya meninggalkan tubuhnya untuk menyelidiki jalur darah dingin bersama saudari junior Chao. Keberadaannya masih belum diketahui. Sampai di sana, dia mengerutkan kening dan tenggelam dalam pikirannya. Tiba-tiba, dia berkata, tidak, itu tidak mungkin. Sudah berapa lama sejak dia melewati kesengsaraan surgawi yang keempat? Para murid langsung saling memandang dengan tidak percaya. Mungkinkah Li Liehuo khawatir bahwa orang yang mengalami kesengsaraan itu adalah Li Qingshan? Wan Jianfeng semakin yakin bahwa dirinya berada di bawah tekanan yang terlalu besar dan mengigau. Ruan Yaozu menggigit bibirnya dan menundukkan kepalanya dalam diam. Namun, ada rasa percaya diri yang tidak dapat dijelaskan. Dia pasti masih hidup, dia pasti. Hembusan angin aneh ini datang dan pergi dengan cepat, dan topik pembicaraan kembali ke perang. Dengan sangat cepat, mereka menjadi cemas. Lei Tian tersenyum dan berkata, kita tidak bisa membuang waktu lagi. Kakak senior, tolong beri perintah dengan cepat. Dia melirik Wan Jianfeng dan berkata, ada beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan. Li Liehuo mengangguk tanda mengerti. Wan Jianfeng mengayunkan pedangnya dan berkata, benar sekali. Aku masih hidup. Li Qingshan kembali ke wujud manusianya dan berbaring dengan tenang di antara pegunungan sambil berbicara sambil tersenyum. Angin meniup awan kesusahan. Langit biru cerah hampir transparan. Kesengsaraan surgawi ini terlalu dahsyat, dan 5 iblis Yin bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Ketika iblis pemikir muncul, pikirannya dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang mengganggu, dan berbagai transformasi segera menunjukkan tanda-tanda perpecahan. Untungnya,
dunia kecil telah sepenuhnya stabil, sehingga tidak hancur berantakan. Dan, iblis berjalan, membuatnya kehilangan kendali atas tubuhnya, dan dia tidak dapat mengendalikan tindakannya. Dia hampir dipenggal oleh petir kesusahan, dan masih ada, mulut besar, di lehernya yang terus memuntahkan darah. Setan kesadaran, terakhir adalah yang paling menakutkan, dan itu secara langsung mendistorsi kesadarannya. Hal itu membuatnya meragukan segala hal yang telah ditekuninya, saudara Bull, 9 surga yang mana, apakah itu benar-benar sepenting itu? Aku mungkin juga menjalani kehidupan yang tanpa beban. Jika dia benar-benar goyah, bahkan jika dia berhasil melewati kesengsaraan, pikirannya akan berubah drastis, dan dia tidak akan lagi menjadi Li Qingshan yang asli. Dia mungkin saja langsung memasuki wilayah iblis dan memilih menelan hati iblis matahari hitam untuk memperoleh kekuatan yang lebih besar. Hasilnya mungkin akan seperti yang diprediksi Qian Rongzi, dia tidak akan dikenali oleh wilayah iblis, dan akhirnya menderita serangan balik kekuatan, dan mati dengan kematian yang mengerikan. Jika orang legendaris itu tidak bisa menjadi legenda, nasibnya mungkin akan lebih buruk daripada manusia biasa. Li Qingshan tidak mengetahui semua ini, tetapi dia mengerti bahwa pilihan jalan selalu menjadi hal terpenting, sekaligus paling menakutkan. Sekali ia membuat pilihan yang salah, sekalipun ia sempat meraih keberhasilan, ia tidak dapat menghindari nasib menyedihkan pada akhirnya. Coba pikirkan, apakah banyak kultivator kehilangan hak mereka untuk menjadi manusia abadi saat mereka berhasil melewati kesengsaraan dan menjadi kaisar manusia. Hanya ketika masa hidup mereka habis dan mereka meninggal barulah mereka benar-benar menyesali pilihan mereka di masa lalu. Itulah sebabnya dikatakan, para bodhisattva takut pada karma, sedangkan semua makhluk hidup takut pada karma. Beruntungnya, setelah sebelumnya mengalami ujian, nafsu dan keinginan, tekadnya pun semakin bulat dan mampu melewati perjalanan penuh bahaya ini. Setelah menaklukkan 5 iblis yin, dia terluka parah dan hampir mati. Dia segera melakukan serangan balik, menggunakan kemampuan iblis kera untuk menghancurkan pedang besar itu. Setelah itu, dia menendang angin kencang dan membubarkan awan kesengsaraan. N kecil mengangguk sambil tersenyum. Ya, kamu masih hidup. Dia menyentuh dahinya. Apakah kamu ingin beristirahat? Li Qingshan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tidak perlu. Bangsa iblis akan segera mencapai kota awan hitam. Saya tidak yakin Li Liehuo akan mampu menghentikan mereka. Bumi bergemuruh dan berguncang, dan magma panas menyembur keluar dari tanah yang retak. Pertempuran itu telah menghancurkan kerak bumi, tanpa penindasan Li Qingshan, pertempuran itu langsung meletus. Di antara pegunungan, sebuah gunung berapi muncul perlahan. Li Qingshan berbaring di kawah gunung berapi itu dan tersenyum. Waktu yang tepat. Dia mengubah sisa kekuatannya menjadi transformasi Phoenix sebelum melepaskan Nirvana Phoenix yang terakhir. Burung Phoenix menari dan berputar dalam api, akhirnya berubah menjadi telur Phoenix. Tak lama kemudian, terdengarlah sebuah retakan, dan retakan pun muncul. Bayi Li Qingshan berbaring di dalam telur dengan tenang. N kecil menggunakan 3 jubah pemakaman sebagai kain, membungkusnya lapis demi lapis dan memeluknya dengan lembut. Oi, apakah ada kebutuhan untuk melakukan ini? Li Qingshan merasa jengkel sekaligus geli. Dia tidak seperti bayi sungguhan, tetapi yang bisa dia lakukan hanyalah mencicit. Anggota tubuhnya tidak berdaya, tidak bisa melawan sama sekali. Yang bisa dia lakukan hanyalah menjambak rambutnya. Mata N kecil menyipit saat dia tersenyum. Dia mencium pipinya dan menggendongnya dengan lembut. Dia bahkan mulai menyanyikan lagu pengantar tidur. Li Qingshan berusaha sekuat tenaga untuk melotot ke arahnya, namun dia tak berdaya menyadari bahwa dia malah mulai merasa mengantuk. N kecil mencubit pipinya dan tersenyum. Tidurlah, tidurlah, aku akan menjagamu. Baiklah, baiklah, kau menang. Li Qingshan memejamkan matanya tanpa daya dan segera tenggelam dalam mimpi indahnya. Api putih pucat di mata Little N berkedip-kedip, menerangi banyak pemandangan dari jarak 500 km. Pasukan wilayah iblis membentang sejauh beberapa ratus kilometer, merangkak di atas tanah. Barisan depan telah menjelajah jauh ke dalam wilayah fana, sementara barisan belakang belum muncul dari Cold Blood Pass. Bahkan tanpa pengorbanan apapun, hanya aura alami yang mereka pancarkan sudah cukup untuk mengubah batas dua wilayah. Baru-baru ini, saat Li Qingshan masih berlatih transformasi penyuruh di rawa besar, dia menemukan pasukan wilayah iblis dengan cahaya mendalam yang menerangi segalanya. Namun, ia harus fokus pada kultivasinya, jadi ia tidak bisa mengamati setiap saat. Akibatnya, ia hanya bisa berhenti menggunakan kemampuan tersebut. Untungnya, Little N hadir. Dia menyebarkan semua tasbih tengkorak, mengubahnya menjadi setan kerangka yang memantau kemajuan wilayah iblis dari jauh. Mereka semua menjadi sangat kecil, tidak lebih besar dari tasbih. Mereka tidak memancarkan aura apapun, sehingga sangat cocok sebagai pengintai. Seekor iblis kerangka mendongakkan kepalanya di rerumputan liar. Yang dilihatnya hanyalah seberkas cahaya yang melesat ke atas. Wan Jianfeng menunggangi pedangnya, mengawasi pasukan iblis yang maju. Mereka bahkan tidak bisa saling menjaga seperti ini. Bukankah mereka hanya bergantung padaku? Li Liehuo terlalu pengecut. Dia tidak perlu bertarung dengan Raja Iblis sama sekali. Hanya dengan aku dan pedangku, aku bisa membunuh sebanyak mungkin orang. Bangsa iblis tidak akan pernah bisa memperluas wilayah mereka ke kota awan hitam. Aku sudah berjasa besar. Jangan bilang kalau posisi kakak senior pertama bisa diambil oleh Li Liehuo dan Chao Tianjiao, tapi aku, Wan Jianfeng, tidak bisa mengambilnya. Tiba-tiba dia mengayunkan pedangnya, dan seberkas cahaya sepanjang 300 meter bersiul ke arah pasukan iblis di tanah. Namun, sesuatu yang membuat Wan Jianfeng tercengang terjadi. Garis cahaya itu terbang di udara dan tiba-tiba menyusut. Dalam sekejap mata, garis itu menyusut lagi. Melihat hal itu, N kecil tahu bahwa murid langsung ini mungkin belum pernah ke medan perang wilayah iblis sebelumnya.
Bangsa iblis tidak datang sendirian. Sebaliknya, mereka memperluas wilayah kekuasaan iblis saat mereka maju. Dengan kata lain, masih ada batas di luar rute yang ditempuh pasukan. Hukum alam fana dan alam iblis saling bersinggungan, jadi semua teknik akan sangat ditekan. Namun, setelah melewati wilayah ini, mereka pada dasarnya akan memasuki wilayah iblis. Teknik para kultivator manusia akan dilemahkan oleh hukum wilayah iblis sekali lagi. Itu belum semuanya. Meskipun formasi pasukan iblis pada dasarnya tidak dapat dianggap sebagai formasi militer, mereka masih memiliki aura militer yang samar. Jika mereka tidak dilemahkan 2 kali sebelumnya, mereka tidak akan mampu menghentikan seberkas cahaya itu sama sekali. Sekarang berbeda, dia mengayunkan seberkas cahaya itu lagi tanpa menahan sama sekali. Pada akhirnya, panjangnya kurang dari 30 meter, mendarat di tengah-tengah pasukan dan membunuh banyak bangsa iblis. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan seluruh pasukan di wilayah iblis, itu bukanlah apa-apa. Para pendeta dukun segera mengemasi senjata dan baju zirah mereka sebelum dengan hati-hati memotong mayat-mayat itu, dan langsung menyebarkannya di sepanjang rute. Tak lama kemudian, mereka diinjak-injak menjadi lumpur dan debu berdarah, menjadi selingan kecil dalam pawai berdarah ini. Mereka menggunakan daging dan darah kaum iblis untuk memperkuat wilayah mereka. Setelah serangan itu, tidak ada satu orang pun di pasukan iblis yang memberi respons. Karena ke-12 Raja Iblis itu tidak melakukan atau mengatakan apapun, para Kaisar Iblis dan Raja Iblis lainnya pun tidak ingin menjadi sasaran seorang pembudidaya pedang yang kuat di medan perang. Bahkan, tidak ada alasan bagi para iblis lainnya untuk menonjol. Tidak peduli seberapa dibatasinya mereka oleh hukum dunia, Wan Jianfeng akan tetap dapat membunuh mereka dengan mudah. Tidak ada yang ingin diinjak-injak menjadi lumpur dan debu berdarah. Alhasil, pasukan itu tidak berhenti sama sekali. Seperti monster raksasa, mereka bahkan tidak menyadari bahwa mereka telah digigit serangga di pinggir jalan. Wan Jianfeng belum pernah menemukan sesuatu yang begitu baik dalam hidupnya. Tidak peduli bagaimana dia membunuh, musuh sebenarnya tidak melawan. Mereka bahkan tidak bersuara. Namun, tangannya yang mencengkeram pedangnya bergetar pelan. Jika dia terus membunuh seperti ini, kapan dia bisa membunuh semua iblis? Kalau pasukan kaum iblis maju ke kota awan hitam dan menghancurkan formasi iblis 12 benteng yang mengerikan, bagaimana dia akan menghadapi mereka? Jika dia bersembunyi di kota dan menggunakan teknik, dia hanya akan mampu membunuh kaum iblis yang paling lemah. Dia bahkan mungkin tidak akan mampu membunuh Raja Iblis. Kaisar manusia yang kuat dan pembudidaya pedang yang tak kenal takut dikejutkan oleh kekejaman dan absurditas perang ini. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri, bisakah kita benar-benar mempertahankan kota awan hitam dengan hanya setengah dari kita yang tewas? Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.